Oke, ini shareku aman kah teman-teman? Boleh chat di kolom chat dong. Kalau yang aman boleh bilang aman, aman aman. Oke, thank you teman-teman. Keren banget nih antusiasnya. Jadi makin semangat nih ya. Oke teman-teman ya. Jadi malam hari ini aku pengen share nih ke teman-teman ngomongin soal marketplace ya kan. Nah, mungkin sebelum itu ya tadi sebelum kita ngomongin soal marketplace lebih dalam, aku pengen kenalan dulu gitu ya. Mungkin di sini nggak tahu nih siapa ini ya orang tiba-tiba diundang ngomong di depan dia terus ngomongin marketplace lagi gitu ya. Ini siapa orang ini ya? Nah, aku pengen kenalan. eh Kenalin teman-teman, namaku Oraldo Emeraldi atau kalian panggil aja aku Aldo, teman-teman. Nah, siapa sih Aldo ini ya atau Oraldo Emeraldi? Jadi kebetulan aku adalah seorang digital marketing dan juga praktisi bisnis digital, teman-teman. Jadi aku pribadi merupakan seller angkatan COVID ya. Mungkin di sini ada yang jualan online juga, mungkin jualan online karena waktu itu kena PHK atau kena ini ya, pengurangan atau dirumahkan gitu ya pas COVID. Nah, aku juga kebetulan salah satu seller ya yang mulai dari COVID, teman-teman. Nah, kurang lebih aku berkecimpung di dunia online ini ya 5 tahun lah, teman-teman ya. 2019 2020 sampai tahun ini. Dan selain itu, ya aku juga aktif bikin konten platform di TikTok maupun di Instagram. Mungkin ada yang pernah lihat kontenku. Nah, yang ada mungkin boleh dong terus kolom chat ya. Atau mungkin belum ada, nggak apa-apa ya. Emang nggak terlalu begitu terkenal. Jadi aku tapi aktif teman-teman yang mungkin mau kenal lebih banyak, mau ngobrol-ngobrol di luar ini, boleh gitu ya teman-teman. Jadi eh aku dulu ikut sepak bola di SBY. Betul, betul. Aku dulu pernah tuh ikut eventnya ya. Mungkin ada yang pernah ketemu ya. Barangkali ya, kita pernah kenalan ya. Nah, jadi mungkin yang boleh anu juga boleh ya, kita ngobrol-ngobrol juga. Dan selain itu juga aku aktif juga ya, teman-teman buat kerjain di perusahaanku ya, namanya GrowLab. Nah, kurang lebih mungkin GrowLab itu apa ya? Mungkin aku kenal dikit. Mungkin aku lebih sering ya, belakangan meskipun backgroundku adalah praktisi bisnis digital dan online secara pribadi, tapi di GrowLab sendiri aku juga sering banget nih teman-teman buat bantuin teman-teman UMKM. Makanya di sini yang aku ingin share ke kalian semua adalah apa sih background dan uh, keseharianku ya teman-teman buat nge-share ke kalian semua gimana caraku buat bantuin teman-teman UMKM. Ya, ini beberapa portfolio aja sih teman-teman ya. Jadi kalau di kita di Grow Lab itu memang banyak sih teman-teman ibu-ibu gitu ya, khususnya milenial. Jadi kaum-kaum yang emang ya pengen ubah digital gitu ya, kaum-kaum dunia offline yang dulunya jualan punya toko baju ya, punya apa namanya? Mungkin jualan-jualan makanan secara offline, terus dia itu akhirnya pengen online, tapi kan mungkin daya belajarnya nggak secepat teman-teman ya, mungkin teman-teman di sini yang Gen Z atau anak-anak muda itu kan cepat banget tuh belajar. Nah, kalau di kita memang ya bantuin orang-orang seperti itu kayak gitu. Ini mungkin beberapa contohnya, ada yang pabrik konveksi itu udah lama puluhan tahun dia supply Matahari salah satunya, terus dia jual online tapi nggak grow gitu ya. Ini omsetnya terakhir pertama kali ketemu kita gitu, terus kita bantuin jadi segini gitu ya. Terus ada juga ibu rumah tangga di kita itu juga cukup banyak ya. Jadi ibu rumah tangga yang bantu perekonomian orang, apa, suaminya gitu ya. Suaminya kerja, nah itu jualan-jualan online. Nah, itu kita bantuin juga. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya aktivitiku teman-teman. Jadi selain memang aku pribadi adalah eh, seorang seller online juga gitu ya, punya pengalaman dan sampai saat ini masih berjualan. Nah, aku juga membangun komunitas, membangun platform yang memang bantuin teman-teman gitu. Nah, di sini yang pengen aku share adalah memang ini gitu ya. Ini yang sudah aku lakuin secara pribadi ke usahaku dan apa yang aku lakuin juga ke teman-teman komunitas gitu. Jadi ya semoga apa yang aku sharingin ya ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan mungkin gitu ya nanti kalau mau ada yang tanya bisa kita ngobrol di akhir gitu ya teman-teman. Nah, aku mulai masuk ke materinya kalau gitu ya. Nah, mungkin di sini ada, ya aku yakin di sini teman-teman pasti banyak ya yang udah punya usaha gitu ya, atau mungkin baru mau mulai usaha ya.
Dan di sini aku pengen share dulu ke teman-teman. Ya, kira-kira seberapa besar sih pasar atau marketnya Indonesia itu kalau kita mau masuk di marketplace, teman-teman? Ya, sesuai tema kita kan kita ngomongin marketplace ya kan. Kalau kita mau bisnis itu kan kita harus ngukur dulu ya teman-teman. Ibaratnya kayak kita mau nyemplung, kita mau renang gitu kan kita tahu ya kolam ini berapa meter kan gitu ya. Itu sama tuh. Kita mau jualan, kita tahu nih lapak yang kita masukin nanti rame nggak gitu ya. Atau kalau misalnya deh kalian jualan di mall gitu, atau di sini pedagang-pedagang offline yang lama gitu ya, buka toko atau apa, kan pasti kalian lihat dulu ya, wah ini jalannya rame nggak, gitu, strategis nggak ya gitu. Dan itu sama teman-teman ya, Ya, di online pun juga kan kita ngukur gitu kan ya, kurang waktu lebih libur anak sekolah gitu seberapa tuh. Gue oke kalau sih gitu gitu ya. gitu gue nggak bisa. Orang itu kalau Udah, mau masuk di marketplace. bareng Nah pulang ini, bareng mendingan. Nah, ini kan dong data anak-anak kan yang masih cukup mau liburan. menarik teman-teman ya. Jadi Yang gue bilang kayak tadi itu. ini Udah pulang, gue kalau juga di nggak bisa. Indonesia Mau ya libur, kita kan mau punya liburan. 4 Kalau marketplace kamu mau ya harus buat. aja. Iya. Ya, pertama Shopee, kedua Tokopedia, ketiga Lazada, dan keempat adalah Blibli. Nah, kalau secara data, ya ini yang aku ambil sih data terakhir tahun 2024, teman-teman. Shopee itu memang topnya kita. Ya, nah cuman ini karena Tokopedia dan TikTok tahun lalu kan merger ya, teman-teman. Jadi mungkin sih ini datanya juga lebih gede gitu ya, Tokopedianya. Cuman kalau sejauh ini 2024 awal ya, ini data terakhir yang aku ambil tuh, Shopee masih mendominasi. Jadi ya, teman-teman bisa pilih aja platformnya apa, sebenarnya bebas. Tapi teman-teman bisa cek aja angkanya yang pengen share di sini. 237 juta pengunjung, teman-teman. Bayangin, 237 juta pengunjung itu kurang lebih hampir 80-90% rakyat Indonesia, betul ya? Itu apa? Artinya dia mampir ke Shopee gitu ya. Kalau Shopee itu mall, ibaratnya 90% orang Indonesia itu lewat di mall itu, mampir ke mall itu, teman-teman. Ya, gila banget ya pasarnya. Nah, tadi aku nyinggung mall, teman-teman. Nah, ini apa yang aku share. Ya, jadi gini, kalau kita mau jualan di marketplace gitu ya, basically mungkin kita udah tahu nih, oke, si Shopee, si Tokopedia, mungkin kita udah familiar banget ya. Di sini aku yakin kalian semua juga udah pernah belanja online kan gitu ya. Cuman sekarang kalau kita mau menempatkan diri sebagai penjualnya, ya sebagai sellernya, apa sih yang harus kita lakuin? Kan gitu ya. Apa sih yang memang eh, harus kita siapkan supaya kita tuh bisa menang di pasar itu kan gitu. Nah, ini aku menganalogikan simpel tuh kayak gini, teman-teman. Jadi, ketika kita berjualan di online, ya, kita itu kayak buka lapak di mall, ya, atau di pasar, ya. Jadi kita kayak buka tenan gitu ya, buka kios gitu ya di pasar atau di mall gitu. Kita pasti akan bersaing dengan apa, teman-teman ya? Lapak-lapak atau kios-kios lain. Betul ya? Kalau kalian lihat pasar deh, kalian masuk ke pasar gitu ya. Pertama kali orang jual buah gitu. Ada orang jualan melon. Maka kanan kirinya melon semua, betul ya? Di mall kan juga gitu ya. Kalian masuk lantai satu, jebret gitu ya. Ada orang jualan baju gitu ya. Merek-merek gitu ya. Misalnya Zara gitu, ya, Haspapis dan sebagainya. Ya, kiri kanan juga seperti itu gitu. Nah, itu sama teman-teman ya. Di online pun juga seperti itu. Nah, nantinya itu apa sih gitu ya. Jadi mindsetnya yang pengen aku share ke kalian itu ini basic fundamentalnya dulu teman-teman. Ketika kalian jual di marketplace itu bukan berarti kalian buka toko gitu ya. Kayak upload produk ya istilahnya kalau di marketplace itu buka toko upload produk. Terus kalian itu laku gitu ya. Terus kalian itu tiba-tiba punya customer. Nah, jual online itu nggak kayak gitu ya. Sama analoginya kayak di lapak gitu ya. Kan kalau kalian mau jualan di mall, ya kenapa sih kalau kita mau sewa tempat itu ya di mall atau mungkin sewa di pasar di mana lantai yang paling deket kalau di mall itu paling bawah gitu ya deket pintu pasti akan jauh lebih mahal dibandingkan lantai paling atas paling pojok gitu ya. Di pasar juga gitu ya teman-teman kalau mungkin ada yang pedagang toko offline gitu ya yang jual di pasar besar dan sebagainya. Kalau kalian yang masuk lapak yang masuk masuk pasar itu sewanya murah teman-teman. Tapi kalau kalian pas di pinggir pintunya, pinggir pintu utamanya itu lebih mahal. Nah, kenapa? Yaitu logiknya sama kayak kita main di marketplace. Kita kan berlomba-lomba sama orang
Gimana caranya lapak kita itu paling cepat atau paling utama dilihat sama orang ketika orang tuh masuk. Nah, ya jadi kalau kita mungkin di offline itu buru-buruan nih ya kayak wah aku mau sewa lapak yang di apa namanya? Teman-teman sorry jangan dicoret-coret ya. Mungkin yang coret-coret bisa di ini ya, bisa dihapus ya. Oke, aku lanjutin ya. Jadi tadi kalau kita mau apa namanya? Berjualan di online ya, itu kita kan berlomba-lomba untuk menjadi yang utama ya. Orang itu ketika masuk ke Shopee gitu ya, ke Tokopedia harus ngelihat lapak kita dulu gitu ya. Nah, dengan cara apa ya? Nanti kita akan optimasi dengan berbagai cara gitu ya. Nanti yang akan kita bahas. Cuman di sini basically fundamentalnya kayak gitu, teman-teman ya. Jadi kita itu analogikan ketika berjualan di online juga sama berjualan di offline. Ya, mindsetnya jangan udah udah upload produk, udah murahin harga, kok nggak ada yang beli ya gitu. Nah, ya sama aja kayak kalian jualan di pasar, tapi kalian masuk yang paling belakang gitu ya. Terus habis itu di pojok lagi sendirian lapak kalian. Ya orang lewat juga sedikit gitu ya. Atau bahkan nggak ada yang tahu kalian jualan apa. Nah, jadi sama di online juga kayak gitu. Kalau kalian cuma modal apa produk terus ngertinya cuma banting-bantingan harga murah-murahin, ya kalian nggak akan dapat penjualan di situ. Gitu ya. Nah, oke, sebelum aku mau masuk lebih dalam lagi ya soal caranya, mungkin di sini aku pengen share dikit teman-teman ya perbedaan soal marketplace nanti soal platform lain gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu namanya marketing funnel atau ada yang belum tahu ya marketing funnel ini funnel itu kan corong teman-teman ya. Kayak ini bentuknya kan teman-teman kalau lihat kayak corong kebalik gitu ya teman-teman ya. Nah, corong terbalik ini adalah simpelnya kalau aku selalu bilang marketing funnel ini sebuah perjalanan orang sampai dia itu ingin membeli produk kita. Nah, itu adalah funnel namanya. Nah, ini kalau di funnel ini kan ada namanya awareness, ya interest, consideration, evaluation, purchase, repeat. Kayak gitu ya. Nah, ini mungkin kalau jelasin agak panjang, cuma intinya ya awareness tuh orang tahu dulu tuh kalian. Makanya tadi aku bilang kita tuh kayak jualan di mall cepet-cepetan buat orang tuh di depan gitu ya. Nah, karena apa? Orang harus tahu kan gitu. Percuma kalau kita murah-murahin harga ya, tapi kalau kita di ujung juga nggak ada yang tahu. Nah, makanya tahap pertama adalah tahu. Kedua tertarik, tertarik berarti dia mampir. Consideration dia milih-milih, nyoba-nyoba gitu ya. Kalau di mall misalnya beli baju gitu ya. Evaluation menimbang-nimbang dulu dia untuk beli apa ya warna merah atau merah warna hijau misalnya gitu ya bajunya baru dia bayar ke kasir gitu ya. Nah itu jadi orang ketika mau beli pasti akan punya step seperti ini. Nah artinya apa teman-teman di sini? Nah artinya gini ketika kita nantinya mau berjualan di online gitu ya eh, online itu cukup luas skupnya. Nah di sini aku pengen share ke kalian adalah skup dari marketplace dulu. Ya marketplace itu kalau secara funnel digital ya, dia itu lebih banyak masuk di fasenya ini, consideration sampai purchase-nya sini. Ya, bahkan repeat. Ya, awareness dan interest ini bisa kita lakukan activity pun juga dari luar. Nggak harus selalu dari marketplace ya. Makanya ada sosial media juga gitu ya. Ini skupnya juga agak beda lagi. Tapi di sini aku pengen kasih tahu teman-teman dulu gambaran besarnya ya. Atau istilahnya helikopter view-nya dulu ke teman-teman. Ya, jadi supaya nantinya ketika membuka toko di online ya di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya, teman-teman tahu nih kalau tokoku sepi, apa yang harus aku dapetin, apa yang harus aku lakuin gitu ya. Nah, kan dapat gambaran seperti ini karena ya ini basically marketplace itu seperti ini. Kenapa kok aku apa namanya menggambarkan seperti ini? Karena kalau orang masuk di marketplace teman-teman ya, orang tuh masuk di Shopee secara data ya, terakhir yang aku baca teman-teman, 85% orang itu udah tahu masuk ke Shopee itu mau ngapain. Ya, jarang banget orang tuh kayak tiba-tiba nganggur nih ya di kasur kayak scroll Shopee nggak mungkin. Mungkin dia akan scroll Instagram atau TikTok atau buka YouTube. Ya, nggak mungkin nganggur-nganggur tiba-tiba dia nge-scroll apa namanya Shopee. Nah, artinya apa? Orang itu secara apa namanya di kepalanya dia itu udah dapat gambaran kayak misalnya nih, wah
eh, besok kayaknya mau Lebaran gitu ya. Aku mau pakai cari baju Lebaran baru deh. Nah, dia baru masuk Shopee kayak gitu. Ya, artinya biasanya dia akan apa namanya? Istilahnya itu udah tahu dulu di kepalanya dia itu mau ngapain kayak gitu. Oke, ya tadi aku mungkin introduction di awal dulu ya ke teman-teman semua tentang basicnya dulu ya, mindsetnya, pandangannya dulu ya, supaya teman-teman dapat gambaran. Sekarang kita mulai masuk ke lebih deepnya gitu ya. Oke, sekarang aku anggap kalian udah tahu nih, oh marketplace kayak gitu, gambarannya seperti ini. Sekarang aku mau fix mau jualan. Kira-kira apa yang akan aku lakuin ketika aku mau jualan? Pertanyaannya seperti itu ya teman-teman. Nah, aku selalu menyarankan ya ke teman-teman untuk melakukan step nomor satu ini dulu. Ya, sebelum nanti kita ngomongin iklan, ngomongin optimasi SEO, ya, ngomongin foto produk, building trust, dan sebagainya. Teman-teman harus ngelakuin step ini dulu. Karena menurutku, ya, dan aku cukup banyak melihat dashboard berbagai jenis industri, teman-teman, ya. Mulai dari fashion, makanan, otomotif, ya. Terus habis itu ada juga yang cukup unik ya, jualan mainan apa namanya panjat tebing anak spesifik itu teman-teman ya. Dan sebagainya ya orang-orang jual emas itu juga pernah kita bantuin gitu ya klien kita yang jual emas itu jadi aku ngelihat banyak dashboard penjualan dan aku ngelihat pattern dari setiap industri teman-teman dan aku dapat satu kesimpulan bahwa toko yang bisa besar di marketplace ya kita bilang yang bisa mencapai omset yang besar itu akan selalu me- harus memenuhi syarat ini entah dia mungkin di awalnya nggak sadar dan ternyata dia masuk dan pas ya atau memang dia udah tahu dulu melakukan ini. Nah, di sini aku nggak pengen ngajak kalian yang poin pertama tadi yang kalian nggak sadar tiba-tiba kayak ya udah masuk aja gitu ya. Tapi aku pengen ngajak kalian bahwa kan harus tahu dulu kalau kalian harus melalui step ini kayak gitu. Nah, kenapa sih harus ngeriset produk ya? Ini tadi balik lagi ke fundamentalnya teman-teman. Aku bilang bahwa orang masuk di Shopee gitu ya, di Tokopedia 85% dia tuh di kepalanya udah dapat gambaran teman-teman. Dia udah tahu mau ngetik apa di Shopee. Ya, udah tahu mau ngetik di search bar itu ngapain. Makanya kita harus bisa mencari kira-kira apa sih yang akan dicari sama orang kebanyakan di momen ini, di waktu ini, atau bahkan mungkin di tanggal ini gitu ya. Kita bisa tahu itu. Nah, product research ini membantu. Ada dua cara teman-teman ya. Ada caranya manual research, ada namanya paid tools ya. Manual ini ya kita meriset secara manual. Mungkin nanti aku share sedikit gitu ya. Eh, di sini aku pakai contoh Shopee aja karena tadi secara data kan Shopee paling gede ya teman-teman. Jadi ya sejauh ini kalau teman-teman mau jualan dan pasarnya gede ya mungkin aku rekomendasiin Shopee gitu. Tapi kalau mau buka toko lain juga oke ya. Di sini mungkin biar gak bingung aku pakai contoh satu aja gitu ya. Satu lagi Petrus. Petrus ini apa sih? Ini adalah dashboard berbayar teman-teman ya. Ya sekarang kan cukup banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang memang membantu apa namanya kalian meriset gitu ya. Cuman sih kalau kalian masih pemula baru masuk sih pakai manual riset itu cukup menurutku. Ya kalau kalian udah advance, kalian ingin scale up, ingin pengembangan, eh, aku rekomendasiin sih pakai Petrus karena manual riset ini cukup banyak celahnya sebenarnya. Gitu ya. Mungkin aku bahas yang manual aja. Kalau Petrus nanti kalian bisa explore sendiri lah ya. Terus apa yang berbayar gitu. Nah ini jadi ini contoh teman-teman ya. Aku misalnya pengen menjual sabun pemutih teman-teman, ya kan? Nah, maka tadi aku udah bilang kan, aku harus cari tahu dulu sabun pemutih yang seperti apa, jenisnya apa, bahannya apa, range pasarnya, harganya berapa, orang main di apa namanya, orang main itu caranya kayak gimana. Nah, itu kita bisa tahu semua dengan cara meriset secara manual ini, teman-teman. Ya, ini aku udah siapin. Teman-teman boleh screenshot aja ya. Mungkin kalau mau dilakukan step-stepnya. Cuman aku pandu sedikit gitu ya, biar teman-teman dapat gambaran. Jadi, teman-teman, ini contoh ya teman-teman. Aku mau jualan saat ini sabun pemutih gitu ya. Aku tahu kayak, oh sekarang itu era skincare dan perawatan wajah ya, khususnya di industri wanita, itu gede banget sebenarnya. Ya, nah, aku lihat pasar itu gitu ya. Nah, sekarang PR-nya adalah gimana caranya aku mau masuk nih produknya seperti apa ya bahannya gimana yang memang
disukai orang, ya kan, dan sebagainya itu harus aku riset. Nah, risetnya kayak gimana, teman-teman? Nah, ini kalau di marketplace, teman-teman ya, basically kita itu sangat dominan ya sampai saat ini ya, teman-teman ya. Meskipun Shopee, Tokopedia juga merger sama TikTok itu udah agak geser ke era-era social commerce gitu ya. Shopee punya Shopee Video ya kan. Tokopedia gabung sama TikTok ya kan. Udah geser ke sana tapi ya secara apa ya, secara pasar sampai saat ini teman-teman ya, kalau kita ngomongin masih marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, itu basically orang masih kata pencarian. Ya, kayak tadi aku bilang, orang 80% tahu kepalanya mau nulis apa di Shopee. Ya, di kepalanya udah dapat gambaran. Makanya di sini yang aku lakukan adalah biasanya melakukan pencarian dari kata kunci yang memang spesifik, teman-teman. Ya, contohnya apa sih? Contohnya misalnya nih, tadi aku mau jualan sabun pemutih. Ya, maka kalian harus mengetikkan di kolom pencariannya apa? Sabun pemutih. Ya, di sini aku tuliskan ketik di kolom pencariannya Shopee adalah produknya apa, gitu ya. Produk ini ya tadi sabun pemutih, gitu. Ya, atau kan juga bisa menghentikan dengan rumus produk gender market, gender target market, sorry. Berarti artinya apa? Sabun pemutih wanita. Nah, kalian juga bisa mengetikkan kata kunci seperti itu. Ya, atau kata kunci rumusnya produk plus spesifikasi. Contohnya misalnya apa? Sabun pemutih wajah, gitu ya. Sabun pemutih badan, kayak gitu. Nah, itu tuh spesifikasi. Satu lagi adalah produk plus brand, gitu ya. Misalnya kalau apa? Brand, kalau di kepalaku sih lotion ya, lotion apa whitening Scarlett, gitu ya. Nah, itu kan brand yang menempel. Nah, itu kalian juga bisa menghentikan kata kunci seperti itu. Untuk apa? Ya, untuk kalian mengamati kondisi pasar di marketplace yang akan kalian mainkan. Ya. Cara mengamatinya gimana gitu ya? Setelah kita mengetikkan kata kunci ini kan pasti akan muncul ya teman-teman ya, kayak gini ya. Kan banyak tuh thread gitu ya, produk-produk. Sekarang kita akan mengukur pertama rata-rata produk. Teman-teman sebisa mungkin pasar yang cukup oke ya, yang bisa kalian coba mainkan, sorry, untuk produk tertentu adalah produk yang punya standar terjualnya lebih dari 1.000. Artinya gini teman-teman, ketika memang produk itu, ya misalnya ini sabun pemutih gitu ya, banyak seller yang jual dan penjualannya itu rata-rata di atas 1.000 ya, 1.000, 10.000, 5.000 gitu ya teman-teman. Ini artinya produk ini punya demand yang cukup di pasar. Nah ini bisa kita mainkan gitu. Aku tahu ini bisa ada yang tanya nanti ya. Tapi kan nanti saingan harga dan sebagainya ya. Nanti kita bisa next kita bahas ya. Cuman di sini kita mau step dulu adalah kita ngukur pasar kan tadi ya. Produk riset, cari produknya, ngukur dulu ya. Makanya tadi standarnya biasanya adalah lihat kira-kira penjualannya. Penjualan yang tinggi di rata-rata kompetitor kalian, maka itu menandakan demand-nya tinggi. Gitu ya. Kedua apa? Lihat jumlah sellernya. Lihat pesaing kalian di kiri kanan itu berapa. Ya. Nah, ini juga kadang banyak yang salah. Ya, ya aku tahu ya, mungkin semua pebisnis itu merasa bahwa produknya adalah yang nomor satu, gitu ya. Kecapnya yang nomor satu, gitu ya. Nggak ada yang bilang nomor dua, nomor tiga. Cuman itu idealismenya para business owner, gitu ya. Nah, tapi masalahnya, ya kadang itu idealisme yang terlalu berlebihan, kadang malah membuat kita tuh malah nggak bisa survive gitu jualan di marketplace. Kok bisa? Aku ada ya nemuin salah satu toko gitu ya, yang dimana produknya itu cukup unik sebenarnya gitu ya. Cuman memang kalau kita riset secara pasarnya itu nggak gede teman-teman. Ya. Tapi yang dilakuin apa? Dia bilang bahwa ini saya satu-satunya gitu ya. Ini kalau dicari yang di lain nggak ada gitu. Nah justru teman-teman ya. Jadi kalau kalian masuk di marketplace ya tidak ada pesaing itu juga nggak baik sebenarnya. Ya karena kompetitor itu sebenarnya adalah menghidupkan ekosistem, ya menghidupkan pasar. Jadi jangan pernah takut sama kompetisi sebenarnya. Ya, cuman memang betul kompetisi yang terlalu pekat ya, yang terlalu penuh, ya akan menghasilkan perharga yang berlebihan. Ya artinya memang tadi aku bilang ukurlah sesuai standar. Pertanyaan selanjutnya berapa standarnya kan gitu ya. Sebenarnya sih kalau patokan aku pribadi teman-teman ya, biasanya sih selama
produk ini masih banyak dijual dengan sellernya itu di halaman 3 sampai 5 ya. Teman-teman kalau buka gini kan di scroll bawah, kan di bawah itu ada halaman ya. Biasanya teman-teman bisa scroll next slide gitu. Kalau di 3 sampai 5 slide masih ada penjualan itu sih masih oke, teman-teman ya. Kalau lebih dari itu biasanya itu cukup jenuh. Sebenarnya seperti itu. Ya. Terus baru yang keempat adalah, atau yang ketiga sorry, adalah amati persaingan harganya dari setiap kata kunci spesifik. Nah, ini menjawab yang nomor dua sebenarnya, teman-teman. Ya, kenapa sih? Ya, jadi kalau kita di marketplace itu istilahnya punya namanya kolam, teman-teman ya. Ini aku kasih contoh di gambar ini, kalau kalian bisa lihat ya. Aku ketik sabun pemutih sama satu lagi sabun whitening. Ya, artinya sama sebenarnya, teman-teman ya. Tapi kalian lihat produk yang tampil itu berbeda. Ya, ya mungkin ini sama ya, satu dua ini masih sama ya. Terus kita cek nih, ya contoh ini deh, ini yang fotonya Dokter Richard ini, di sini nggak ada, betul ya? Fotonya anak ini, yang anak cewek di bawah nggak ada, yang biru ini nggak ada di atas, gitu, ya kan? Jadi artinya apa, teman-teman? Setiap kata kunci, setiap produk itu punya kolamnya, kita bilangnya. Nah, tinggal kita memilih, kita mau masuk kolam yang mana, nanti iklanin targetnya ke kolam yang mana. Itu yang akan filter kalian bersaing di harga berapa. Dapat gambaran ya, teman-teman ya. Jadi tadi aku bilang mungkin rata-rata produk tinggi, sellernya rame ini. Terus gimana nih? Aku masih bisa jualan nggak? Next nomor tiga, lihat harganya dari setiap kata kunci. Kan tadi aku udah share ya, kalian bisa cari kata kunci ini. Nah, dari cara ini kalian bisa untuk mengukur sendiri. Ya, oh kalau kata kunci ini range-nya misalnya sabun itu 20.000 sampai 50.000. Kalau ini, wah ini terlalu parah ini sabun pemutih ini ternyata ada yang jual misalnya ini. Ya, ini 9.000. Wah, ini terlalu apa ya? Terlalu murah gitu. Dia menghancurkan pasar. Ya jangan masuk di pasar itu. Gitu ya. Dapat kemana ya, teman-teman? Nah, oke. Asumsi kalian udah dapat nih ya. Jadi setelah melakukan step-step tadi, kalian udah tahu nih, oke, aku punya produk ini. Terus kalian nanti kan ngukur sendiri ya, teman-teman ya. Kalian ngeriset, kalian ngukur, oke, ini pasarnya oke, masuk. Sekarang kita mulai masuk yang lebih dalam. Udah punya produk, siap bersaing. Kan gitu ya. Siap berjualan. Sekarang caranya gimana sih jualannya gitu ya. Nah, sebenarnya basically teman-teman ya, aku tuh punya sebuah rumus ini. Ya ini rumusnya simple, teman-teman ya. Kalau kamu jualan online di marketplace, cuman dua ya, bisa datengin pengunjung, bisa membuat penawaran, maka kalian akan mendapatkan transaksi. Ya, kalau nanti teman-teman di sini mungkin ada yang jualan online udahan gitu ya. Terus atau mungkin baru mau mulai, baru mau nyoba, terus nanti terkendala misalnya kok sepi, kok nggak nggak ada yang beli gitu ya. Artinya apa, teman-teman? Di dua komponen ini ada yang salah. Bisa jadi kalian nggak bisa datengin pengunjung, atau bisa jadi penawaran kalian jelek, nggak menarik, makanya orang males. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian nanti merasa sepi dan sebagainya, yang kalau otak cuma dua. Pengunjung. Pengunjung ini apa? Ada SEO, ada iklan, ada campaign. Ya, ini cukup dalam ya. Cuman kurang lebih ini hal-hal yang bisa kalian otak-atik lah. Gitu ya. Jadi SEO nanti kata kunci pemilihan produk, ya apa namanya, deskripsi, itu juga bisa mempengaruhi eh, pengunjung kalian. Ya, penawaran ini biasanya adalah bentuknya seperti harga kalian, promotion tools kalian, terus habis itu apa namanya, fitur-fitur tambahan kalian yang misalnya gratis ongkir, ya kan. Terus habis itu adanya variasi-variasi produk tambahan di produk kalian, itu tuh membantu meningkatkan penawaran kepada pembeli. Ya, tadi ini basic lagi, baik lagi ke fundamental tadi aku di awal ya. Teman-teman kalau jualan di pasar kan gitu ya. Kan kalian pinginnya di dekat pintu utama kan, supaya orang tuh ketika lewat lihat lapak kalian dulu kan. Nah, itu sama ya. Kalau di online tuh pengunjung ini artinya kita balapan sama seller lain supaya kita tuh di halaman paling atas. Supaya apa ya? Kalau kita di halaman paling atas kan orang lebih banyak yang klik kita kan gitu. Dibandingkan kita di halaman 10 gitu ya. Logiknya kayak gitu. Jadi kalau toko kalian sepi, coba cek. Mungkin kalian nggak bisa datengin pengunjung. Kayak gitu. Ya atau ya kalau udah rame tapi nggak ada yang beli, mungkin penawarannya jelek ya. Tadi mungkin harganya, promotion toolsnya nggak menarik ya. Nggak ada fitur tambahan seperti gratis ongkir dan sebagainya. Itu juga bisa berpengaruh. Nah,
Sekarang kita mulai masuk gitu ya. Oke, udah dapat rumusnya, udah paham fundamentalnya. Sekarang kita mulai masuk ke gimana sih caranya kita buat jualan kita di marketplace. Aku merangkum 5 topik besar, teman-teman ya, yang bakal kita bahas nih. Pertama, teman-teman nentuin dulu spesifik kategori. Ya, kedua adalah membuat foto produk yang menarik, membuat dekorasi toko, menyiapkan sumber traffic, dan membuat penawaran yang menarik. Ya, step 5, sorry, 5 step ini, kalau kalian lakuin, ya, ini udah aku lakuin ya secara pribadi ke tokoku sendiri atau mungkin ke teman-teman yang kita bantuin nih. Ini udah menghasilkan gitu ya, udah kelihatan. Jadi aku yakin kalau kalian benar-benar nerapin ini, kalian pasti nanti yang mau jualan di online ataupun udah jualan tapi masih stuck ya, kasusnya di saat ini, aku yakin ini akan sangat membantu. Oke, kita bedah satu persatu. Ya, pertama adalah nentuin kategori khusus ya atau spesifik, ya kan? Tadi aku bilang teman-teman ya, kita tuh kalau di marketplace itu kayak semacam kolam, ya kita tuh punya kolam-kolam, gitu ya. Makanya teman-teman kalau ngecek buka dashboardnya, contohnya Shopee deh, gitu ya. Kalian kan selain kata kunci di awal tuh kata pencarian, di bawahnya itu biasanya ada mungkin flash sale gitu ya. Di bawahnya itu kan kalian dikasih namanya rekomendasi industri biasanya teman-teman ya. Mau cari apa hari ini, gitu ya. Snack kah? Baju, ya kan, terus habis itu home and living misalnya, atau moms and baby misalnya ya, atau apapun ya, industri apapun yang memang ingin kalian cari hari ini. Nah, itu adalah kolam besarnya gitu ya. Nah, kita mau dari kolam besarnya dulu ya. Ini banyak banget nih kalau orang yang baru mau mulai ya, apalagi penyakitnya ini adalah punya apa namanya, mindset palu gada gitu ya. Apa lu mau gua ada. Nah, ini tuh jujur sih mungkin kalau pada era di awal marketplace mungkin sangat oke lah ya. Tapi di saat ini jujur sih menurutku teman-teman ya, aku nggak merekomendasikan. Ya. Kenapa teman-teman? Nanti adalah hubungannya sama gimana caranya kita building trust ke calon customer. Ya, tadi aku bilang apa sih kalau zaman dulu yang jualan tuh dikit teman-teman ya. Ibaratnya ada pasar lahannya gede yang jualan cuma 10 ya pasti. Kalau mau jual apapun dimakan sama orang gitu loh. Tapi kalau sekarang ini persaingan udah ketat teman-teman ya, nggak bisa kalian tuh mainnya kayak gitu. Kalau kalian nggak spesifik ya, kalian nggak punya positioning yang jelas ya di pasarmu, ya akan kalah gitu sama orang. Makanya aku rekomendasiin kalian tentuin dulu spesifiknya apa. Aku mau main di makanan deh, ya udah jual semua seputar makanan nggak apa-apa. Ya misalnya awalnya snack, nanti ganti misalnya snacknya apa nih, misalnya dari kue-kuean, biskuit-biskuitan, jadi misalnya keripik-keripikan misalnya, terus jual lagi kerupuk, itu boleh, itu satu kategori. Tapi jangan sampai kalian jualan snack tiba-tiba kayak tapi kakakku juga bisa membuat atau bisa jahit hijab nih, jual hijab gitu ya. Tiba-tiba kayaknya bentar lagi anak sekolah masuk nih, jualan alat tulis ya, semuanya dimasukin. Nah, ini nggak nggak bisa gitu ya, kalau nggak bisa jadi tos serba gitu ya. Jadi ini yang selalu aku rekomendasiin untuk membangun apa, image gitu ya, positioning yang jelas. Kalau orang udah beli di toko kalian, dia tahu, oh toko ini adalah toko menjual makanan. Toko ini menjual baju, baju wanita, ya, baju olahraga pria misalnya gitu. Orang udah jelas. Ya, jadi ya dengan cara apa nanti mungkin akan lebih detail ya tentang dekorasi dan sebagainya. Tapi contohnya adalah membangun dekorasi, ya kan. Habis itu apa? Punya foto-foto yang menarik, yang menonjolkan brand kalian, gitu ya. Karena ya jangan sampai asal-asalan, gitu ya. Ini juga sering banget ya teman-teman, apalagi yang jualan baju itu aku lihat, aduh, ya UMKM, baju taruh di lantai di foto, gitu ya, ditumpuk-tumpuk aja di foto. Nah, ini jangan banget teman-teman ya. Orang males ini nggak jelas gitu. Ini apa gitu ya? Dipikirnya itu baju bekas, ya kan? Males orang beli. Ya jadi bangunlah tampilan yang fresh untuk apa? Menarik pengunjung. Ya orang itu apa ya? Kalau di mall jalan-jalan tuh kayak banyak baju, ya. Kenapa sih para penjual baju di mall itu kok pakai boneka manekin ya dipasang-pasangin? Ya buat orang tertarik. Ya sama kayak gini ya. Tampilan kayak gini tuh membuat orang tertarik ya. Beda sama nanti orang jual misalnya nih roti gitu ya. Rotinya tuh dus-dusan, nggak diapa, nggak diedit,
di foto diupload. Nah ini nggak jelas, gitu ya. Jadi eh, menentukan kategori spesifik, membangun trust yang baik, memberikan service yang baik, dan buat orang itu kenal, gitu ya. Langsung kayak tahu, oh kalau mau beli jajan ya di toko ini, ya gitu. Oke, sekarang aku pengen lebih deep lagi ya soal foto, teman-teman ya. Kenapa sih foto ini cukup penting sebenarnya ya? Karena tadi ya, analoginya balik lagi ke fundamental tadi. Kenapa sih kalau orang jualan di offline, gitu ya, orang jualan kue misalnya, kenapa sih kuenya ditaruh di etalase, dijajar-jajar, gitu ya? Orang kalau kalian lihat nih, orang jual roti, ya kan, orang jual apa? Kenapa ditaruh di situ? Ya kan? Jual fashion juga. Kenapa kok pakai baju manekin? Apa ada manekin terus kasih baju? Ya kan? Kenapa nggak bajunya udah ditaruh aja di keranjang gitu? Kenapa nggak kayak gitu? Ya karena itu membuat orang tertarik. Tadi balik lagi ke apa teman-teman? Funnel ya. Jadi orang tahu ketika toko kita di paling atas, orang tahu. Ya. Habis tahu jangan cuma tahu, tapi harus tertarik. Ya. Di mall juga gitu kan. Orang tahu nih ada toko jual baju, tapi nggak bikin orang cuma tahu doang. Dia harus masuk ke toko kita. Nah, pintu masuknya salah satunya adalah dengan foto produk yang menarik. Ya. Jadi apa sih rumusnya ini kalian juga bisa screenshot aja ya teman-teman ya. Yang pasti ya mungkin sifatnya adalah jelas nggak ngeblur atau nggak terlalu kecil ya. Biasanya sih aku rekomendasiin teman-teman buat taruhnya di sentral di tengah. Ya, kayak tadi aku bilang baju-baju itu jangan ditumpuk-tumpuk terus habis difoto, nggak jelas. Ya, paling nggak editing lah, belajarlah Canva gitu ya. Jadi supaya kalian tuh dapat foto produk yang lebih menarik. Ya, kalau mau ada teks boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi harus apa, teman-teman? Harus diletakkan yang jelas gitu ya. Jadi jangan di apa ya istilahnya jangan terlalu kecil atau gede banget sampai nutupin gitu. Aku juga pernah ya lihat foto gini tengah ada teks ditaruh gede di tengah gini. Ya ini salah tentu nggak menarik ya. Jadi susunlah yang menarik gitu. Terus juga kalau mau ada teks, buatlah teks yang ada selling point-nya teman-teman. Ya jadi jangan pakai kata kunci apa kata-kata yang nggak penting. Contohnya misalnya harga promo, bisa COD, gratis ongkir. Itu kata-kata yang mubazir kalau kita di marketplace ya. Bisa COD, orang udah tahu bisa COD di Shopee ya. Terus habis itu gratis ongkir, orang udah tahu bisa gratis ongkir gitu ya. Jadi apa namanya promo udah ada harga coret di sini. Ya, nggak perlu kalian itu menuliskan sesuatu yang nggak penting ya atau kok bisa apa biasa bilang dalam mubazir. Ya, berilah sesuatu yang memang selling point. Contohnya misalnya kayak ini ya. Oh, herbal ini buat head dan keputihan. Apa sih misalnya bisa menghilangkan rasa sakit saat head kayak gitu. Ya, ini kan kata kata selling point-nya gitu ya. Atau misalnya kalau baju beli dua gratis satu gitu ya. Itu kan selling point. Nah, itu boleh kalian tulis di situ. Kalau misalnya perlu digambar. Nangkap ya untuk foto produk. Basically simple, ini cukup apa ya, cukup variatif. Cuman tadi aku titipnya adalah jangan asal-asalan, at least diedit. Itu aja. Ya, kalian bisa ngikutin rule-nya ini. Oke. Next adalah dekorasi toko, teman-teman. Dekorasi toko ini kayak gini, teman-teman. Ibaratnya kalian itu masuk toko tadi ya, masuk mall. Habis itu nanti kalian kan tertarik itu kan tadi jadi foto, ya kan? Kalau kalian di mall itu kan tertarik karena misalnya lihat baju manekinnya kok lucu, kok cantik gitu ya. Ah, lihat dulu gitu. Atau kalian ada tulisan misalnya sale 50% gitu ya. Kan kalian apa nih lihat masuk gitu ya. Nah, dekorasi itu kayak kalian di dalam tokonya. Dalam tokonya itu ada apa gitu ya. Nah, itu sama teman-teman ya. Jadi kalian at least harus menyusun. Inilah nanti yang kita tadi aku bilang di awal ya. Kalian bisa building trust. Ya, membangun kepercayaan customer, melihat customer itu jadi lebih nempel ke nama brand kalian, ke nama toko kalian. Ya, jadi nggak asal kalian itu nanti apa ya, pokoknya jual baju ya udah baju, gitu ya. Orang jual 50.000, aku jual 40.000, nggak asal kayak gitu teman-teman ya. Tapi kayak kalian membangun toko tadi, aku analoginya adalah membangun toko di offline ya. Orang masuk masuk itu diberikan kenyamanan ya. Ada ada mungkin pegawai yang menyambut gitu ya. Cari apa misalnya ya kan. Terus misalnya memang penataannya yang bagus dan sebagainya. Nah,
Dekorasi toko itu seperti itu, teman-teman. Itu ibaratnya kita menata toko di dalam. Ya, ya ini juga aku udah berikan urutan sebenarnya bisa di apa namanya di screenshot aja ya teman-teman kalau mau nyontek. Cuma sih biasanya kalau teman-teman buka dekorasi toko di Shopee itu ada kayak apa ya, dia itu sistemnya drag and drop lah teman-teman ya. Jadi tinggal masuk-masukin aja gitu ya. Ini bisa diikuti ya. Cuman biasanya sih kalau aku selalu merekomendasikan buat banner perkenalan toko, sorry yang ini perkenalan. Jadi ya misalnya contohnya brand beauty gitu ya. Beauty ini ya udah nanti kalian jelasin kalian tuh beauty-nya apa sih gitu ya. Ada sabun, ada seputar kewanitaan, ya kan. Terus juga ada promo misalnya ya. Promo ini nanti hubungannya sama offering sebenarnya ya. Jadi ya kayak sama tadi kalian orang itu masuk ke toko kalian karena ada misalnya lihat baju bagus, terus di pojok kiri ada tulisan spesial diskon 50%. Nah, kan orang masuk ke sana kan gitu ya. Nah, di dekorasi itu sama, teman-teman ya. Misalnya kan bikin misalnya spesial apa bentar lagi lebaran gitu ya. Spesial lebaran, spesial Ramadan. Ya nanti kalian bisa masukin katalog-katalog produk kalian yang memang lagi kalian buat apa namanya? Spesial price-nya di situ gitu. Oke ya. Jadi tadi teman-teman udah dapat gambaran ya. Orang udah kalian udah dapat flow-nya gitu ya. Kenapa sih harus nentuin kolam besarnya dulu? Gimana sih orang flow-nya tuh orang itu ngeklik masuk dan sebagainya gitu ya. Sekarang kita mau masuk ke traffic-nya. Karena PR-nya kan gini ya teman-teman. Oke, aku udah tahu nih. Tadi orang itu kan kalau masuk melihat karena fotonya menarik, terus habis di dalam itu ada dekorasi yang menarik, ya kan? Tapi pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih tips and triknya untuk membuat orang itu mampir ke toko kita gitu ya. Tadi kan aku cuma menganalogikan adalah kalian kalau di online itu sorry kalau di offline itu memasang boneka manekin terus dikasih baju yang menarik gitu ya. Nah, kalau di Shopee atau di marketplace teman-teman ya, di sini aku contohnya pakai Shopee, kalian itu harus memahami dulu teman-teman ya. Kira-kira orang itu bisa masuk ke tokoku, bisa nyari produk itu lewat mana. Nah, ketika kalian tahu ini, nanti kalian bisa memanfaatkan yang namanya apa tools-tools atau memang ya apa ini fitur yang disediakan sama si Shopee, ya kan? Tadi aku sempat singgung di awal kalau teman-teman ingat, ya rumusnya kan pengunjung plus penawaran, ya kan? Nah, pengunjung atau traffic ya di sini kita bilang itu bisa datang dari mana aja sih kalau di marketplace gitu ya. Pertama, ini aku tadi bilang 85% ya di pencarian ya di sini ya. Teman-teman kalau buka di HP juga pasti kan buka Shopee terus ngetik sesuatu kan di sini gitu ya. Ini hampir mayoritas ke sini semua. Nah, ini nanti kita bisa ngomongin namanya apa? SEO. Ya, SEO itu Search Engine Optimization. Ya, jadi eh, simpelnya adalah kayak tadi ya, kita itu menebak atau mencari tahu kira-kira orang-orang ini suka atau mengetikkan kata kunci apa ya, gitu. Jadi supaya ketika orang itu ngetik kata kunci, misalnya nih, aku cari, bentar lagi mau lebaran gitu ya, aku mau ngetik misalnya baju koko pria, kayak gitu. Nah, kira-kira orang-orang itu suka nulisnya baju koko pria atau baju muslim pria, misalnya gitu. Ya, atau apa kata kunci yang lain. Nah, itu yang harus kita pelajari di SEO. Ya, jadi itu adalah memang cara kita menentukan sorry, meningkatkan chance kita untuk apa? Ditemui oleh pengunjung lebih banyak. Ya, selanjutnya apa teman-teman? Kategori. Ya, ini tadi hubungannya sama yang di awal tadi aku bilang ya. Teman-teman tentuin dulu spesifik kategorinya apa. Ya, kolamnya mau di mana? Ya, jangan palu gada. Ya, kalau mau jual makanan, spesialis makanan. Jual moms and baby misalnya, seputar itu semua. Ya, jadi jangan kemana-mana. Ya, karena apa? Karena Shopee memberikan pintu seperti ini, teman-teman. Ya, itu akan memudahkan Shopee untuk menentukan kira-kira kalian ini tokonya di mana. Jadi kan di label teman-teman ya. Berarti kayak oh toko baju di label baju. Jadi nanti ketika ada orang mengetik baju, ya misalnya seputar baju lah ya, baju muslim atau apa namanya baju untuk pergi gitu ya, maka kalian akan
masuk listnya Shopee lah gitu ya. Analoginya gitu. Jadi Shopee akan tahu, oh customer ini nyari baju, oh bentar-bentar aku punya sellernya nih, gitu ya. Seller A, B, C, D. Nah, kan ada di listnya kayak gitu. Makanya penting untuk kalian menentukan kolamnya yang tepat. Selain itu apa teman-teman? Ada yang namanya apa? Campaign. Nah, ini kalau kalian sering lihat ya. Ini kalau siapa yang suka Shopee Food di sini, nah ini kan juga sering ya. Flash sale gitu ya, spesial. Ini juga di Shopee juga ada ini ya. Ini tuh juga kalau di seller ya, kita di istilahnya adalah campaign. Campaign ini cukup rutin ya, selalu tiap bulan akan ada campaign. Kalau di marketplace biasanya kita mengenal ada seperti istilahnya double date. Ya, tanggal kembar atau kalian kenalnya ya. 33, 44, 55, 12, 12 ya. Itu ada namanya adalah campaign payday ya atau pesta gajian. Gitu. Ini marketplace beda-beda ya. Kalau Shopee itu PD gitu ya. Kalau apa namanya? Lazada itu apa, di Tokopedia apa itu beda-beda. Ya, cuman ya kita sebutnya adalah pesta gajian biasanya, PD. Terus ada lagi biasanya campaign-campaign yang memang seputar momentum tertentu. Misalnya kalau bentar lagi, kalau di Shopee ada namanya Big Ramadan Sale, ya, atau event THR, ya, atau nanti kemarin tuh Februari ada event Valentine, Januari ada namanya event Imlek, gitu. Jadi tiap bulan akan ada event khusus juga. Nah itu juga ada campaignnya, gitu. Jadi campaign ini tergantung momentumnya, kayak gitu. Nah kalian tuh bisa ikut, nanti produk kalian akan tampil di sini. Dan ini yang ngatur sih Shopee. Jadi Shopee gini, kalau kalian tuh mungkin pernah nggak sih ketika kalian misalnya habis nyari baju gitu ya. Terus ketika kalian buka Shopee kalian, pasti kan kalian nanti akan direkomendasiin baju-baju yang lain. Betul ya? Nah, karena si algoritma Shopee itu memang apa? Menyusun seperti itu. Ya, makanya tadi kalau kalian masukin flash sale nanti itu ya tadi kalau kategori kalian udah tepat, maka flash sale ini pun sama Shopee juga akan ditentukan ke orang yang tepat, dikasihkan ke orang tepat gitu loh. Kayak oh orang ini suka nyari baju nih di tempatku gitu. Di Shopee ini suka nyari baju, makanya aku coba deh kasih flash sale si seller A, seller B, seller C gitu. Ya jadi kalian bisa manfaatin ini juga. Terus apa lagi teman-teman ya? Ada namanya label khusus. Ya, kategori. Ya, itu tuh kayak mungkin kalau kalian tahu sekarang tuh ada istilahnya Shopee termurah. Ya, itu spesial pokoknya yang murah-murah semuanya gitu ya. Yang menurut Shopee itu paling murah. Nah, itu tuh ada trafficnya sendiri dari Shopee. Ya, atau mungkin kalau kalian join misalnya cashback extra gitu ya. Apa namanya? Itu tuh punya sumber trafficnya sendiri lah. Sama Shopee itu digolongkan sama mereka. Ya, itu juga membantu sebenarnya. Terus namanya ada namanya produk komplementer. Nah, ini loh teman-teman. Ya, ini tadi hubungannya kenapa sih aku kok rekomendasiin kalian itu buat yang namanya punya spesifik kolam tertentu, spesifik kategori. Karena apa, teman-teman ya? Karena kalian itu nanti sama si Shopee bakalan dibantuin secara nggak langsung. Ya, Shopee itu akan bilang loh, produk lain dari toko ini. Ya, jadi contoh ini ibaratnya kalau bahasanya itu adalah upselling, teman-teman, atau cross selling ya. Jadi kalau kalian misalnya nih jualan snack lah gitu ya. Jualan snack misalnya orang itu masuk ke tokoku karena dia tuh cari keripik kentang, ya kan. Nah, nanti sama si Shopee, Shopee itu kan otomatis nggak cuma Shopee ya ini teman-teman ya. Ini karena aku pakai Shopee aja aku bilang Shopee. Cuman semua marketplace sebenarnya. Basically dia akan punya sistem seperti ini. Ya Tokopedia, Lazada juga ya. Jadi marketplace itu akan punya yang namanya apa ya? Sistem sendiri untuk mengupsell dan cross-sell si customer itu. Nah, kalau kalian itu punya produk yang satu kolam, ya, atau satu kategori, enaknya itu kalian punya chance lebih besar untuk meningkatkan pembelian orang. Yang cuman awalnya tadi contohnya, misalnya beli keripik kentang, karena kalian spesialis makanan, gitu ya, misalnya biskuit dan keripik, Shopee akan mengupsell nih, kamu nggak mau nyari keripik tempe misalnya, atau kamu mau cari biskuit coklat, gitu ya. Nah, dia akan secara otomatis memberikan seperti ini. Nah, jadi orang tuh kalau lihat kayak, iya ya, kayaknya aku mau biskuit ini juga enak nih, aku tambah deh kayak gitu. Nah, inilah fitur yang memang membantu kita para seller. Ya, makanya ini pentingnya kalau kita punya kolam yang khusus. Ya, coba bayangin kalau kalian tadi aku jual keripik tiba-tiba sebelahnya aku jualan hijab misalnya ya. Kan kayak nyambung ya sebetulnya. Terus ntar si Shopee produk lainnya misalnya tiba-tiba hijab.
Di sini misalnya lampu, tiba-tiba apa jual kursi gitu misalnya kita. Lah ini apa gitu ya? Orang nyari keripik kentang, awalnya malah ditawarin kursi, ditawarin lampu kan gak nyambung teman-teman ya. Nah ini nanti yang kurang tepat makanya. Ya, jadi pentingnya tadi yang di awal punya spesifik. Ya. Terus adalah apa teman-teman ya? Ada namanya iklan serupa. Ini kita ngomongin iklan sebenarnya ya. Jadi mungkin teman-teman juga tahu ya, kamu mungkin juga suka gitu ya. Atau mungkin rekomendasi untuk kamu kalau kalian pernah baca gitu dari Shopee ya. Itu adalah iklan sebenarnya teman-teman ya. Itu iklan-iklan yang memang sengaja diletakkan Shopee untuk kalian. Ya, jadi ya ini nanti kita lebih spesifik ngomongin iklan sih sebenarnya. Itu juga membantu meningkatkan traffic. Ya. Selain itu ada juga ya teman-teman. Nah, yang namanya adalah produk baru. Ya. Jadi si marketplace itu basically suka kalau kalian itu aktif ya mengupload produk baru. Ya. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman, kalau kalian mungkin jualan baru mulai, jangan sampai ya kalian itu cuma jualan satu atau dua biji. Ya, ini contohnya kayak gini deh. Kalian ke pasar, kalian pengen jualan buah gitu ya. Dikatakan aku pengen jadi penjual buah. Coba bayangin deh, kalian sebagai customer ya, aku punya kompetitor nih. Kompetitorku sebelah itu jualannya melon, semangka, anggur gitu ya, apel, pisang gitu misalnya. Aku jualan cuman melon, ya kan? Kira-kira nih kalau kalian jadi customer ya, kalian masuk ke pasar, kan kalian udah punya gambaran ya kayak, oh aku cari buah-buahan gitu. Apa namanya? Pas masuk ya, lihat lapak, kan kalian lebih milih ya. Wah ini melon. Tapi di sebelah juga ada melon. Tapi melonnya ada melon, ada semangka, ada pisang gitu ya. Ya kecenderungan orang apa teman-teman ya melihat yang toko yang sebelah ini akan lebih menarik gitu ya, makanya sebenarnya sih ketika kalian itu punya produk baru ini akan lebih menarik. Cuman gini teman-teman ya, produk baru ini nggak selalu kalian tuh harus R&D baru ya. Contoh kayak misalnya ada kita pernah bantuin skincare itu dia cuma punya 5 produk ya, 5 basically lah ya, moisturizernya, tonernya, facial washnya dan sebagainya gitu, cuma punya 5. Nah, terus cara buat barunya gimana? Kita paket-paket misalnya. Ya, atau kita ganti ukuran misalnya kalau bisa ya. Jadi produknya sama ya, nggak harus ngeluarin produk baru, tapi kita ganti ukuran, kita bundling gitu ya. Itu jadi produk baru, SKU baru. Ya, itu akan menambah traffic ke toko kalian. Lalu apa? Live streaming. Ya, ini juga nggak bisa dipungkiri teman-teman ya. Live streaming sekarang eranya udah gila banget. Ya, saranku kalau kalian nanti mau main marketplace, entah Shopee, entah TikTok, Tokopedia, ya kalian harus nge-live. Ya, ini wajib karena kalau nggak ngelakuin ini, ya kalian akan ketinggalan, gitu ya. Lalu ada namanya video atau feed. Nah ini di marketplace sebenarnya sih udah semua ya, hampir semua udah ngelakuin ini. Lazada pun juga ngelakuin. Cuman efektivitasnya itu kalau di marketplace jauh ini belum ya, tadi yang aku bilang. Basically dia bukan kayak TikTok ya, bukan kayak Instagram. Orang itu masuk karena scrolling sesuatu, tapi orang masuk ke marketplace itu udah punya gambaran di kepalanya tadi aku bilang ya. Jadi sih sejauh ini yang kita obrol ini saat ini malam ini, orang itu masih belum terbiasa kayak nganggur-nganggur kayak scrolling Shopee video gitu. Ya mungkin dari apa dari 100 mungkin cuma 5 orang kayak gitu ya. Sisanya ya nggak ada. Orang langsung ngetik sesuatu. Ya, cuman tadi balik lagi ya. Sekarang sih banyak platform itu masih fokus ke sini, khususnya Shopee ya. Shopee ini fokus ke video. Kok bisa tahu kenapa ya? Karena si Shopee kelihatan banget ya ngasih voucher gila-gilaan di live sama di video. Artinya apa? Dia tuh menggiring orang buat kayak beli di live, beli di Shopee video supaya orang itu terbiasa di situ. Ya, jadi ya memang secara nggak langsung sih belum efektif di market, tapi kita nggak tahu ke depannya ya, karena era cepat berubah. Sebisa mungkin sih kalau mau memang kalian buat video ya, upload aja di Shopee Video atau di Tokopedia-nya atau di Lazada ya, Lazada Feed namanya. Itu bisa aja. Ya, ya buat upload aja meskipun nggak ada view, belum ada penjualan, tapi kasih aja teman-teman. Ya, oke ya. Tadi kita ngomongin SEO,
kita ngomongin traffic, ngomongin cara ngadangin pengunjung, jenis-jenisnya seperti apa, cara-caranya dengan apa, gitu ya. Sekarang kita ngomongin penawaran. Ya, kalau udah tahu nih, udah bikin orang dari cara ini, dari iklan, ya tadi dari pencarian dengan SEO, menentukan kategori spesifik, join-join campaign dan sebagainya. Sekarang kan orang udah tahu nih, udah mau masuk. Gimana caranya orang itu convert jadi pembeli kan, jadi customer kan. Nah, kan bisa menggunakan berbagai jenis penawaran. Ya, penawaran ini tadi aku bilang biasanya korelasinya sama harga, teman-teman. Ya, caranya apa? Satunya adalah harga coret. Ya, ini pertama. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan yang namanya trik psikologi marketing ya, psikologi harga ya, jenisnya macam-macam. Ya, contohnya misalnya dengan akhiran 9 dengan angka acak, ya atau mungkin angka ganjil, itu tuh bisa kalian gunakan untuk harga coret. Ya, itu ada namanya strategi range harga. Ya, ini tampilan yang agak jadul ya teman-teman ya. Cuman kalau sekarang itu tampilannya cuma satu. Jadi nggak bentuknya nggak strip kayak gini, gitu ya. Cuman di sini aku pengen share kalian bahwa apa, teman-teman. Range harga itu cukup tricky, bisa kita bilang itu bisa menjadi clickbait, tapi dia kayak pedang bermata dua, gitu ya. Maksudnya gimana sih gini? Karena tampilan terbarunya Shopee sekarang itu nggak kayak strip kayak gini, teman-teman ya. Nggak cuma Shopee sih, tapi semua marketplace ya. Eh, Dulu tuh setauku sih Lazada sama Shopee yang masih memperlakukan strip, gitu ya. Cuman kalau sekarang itu udah nggak ada, gitu ya. Dia cuma memperlakukan satu harga. Jadi kalau misalnya kayak gini, jualan meja ya udah, cuman meja satu harga 50.000 kayak gitu. Nah, 50.000 ini teman-teman, kalau kalian pakai range ya, misalnya 50.000 sampai 70.000, biasanya ya di sini aku bilang nggak selalu tapi biasanya Shopee itu akan menampilkan harga yang termurah dulu. Jadi kalau kalian itu misalnya nih jualan meja atau jual apa ya, misalnya jual ya meja deh ya, ini contohnya meja. Meja ini 50.000. Tapi yang warna hitam itu 70.000 misalnya kayak gitu. Nah, karena kalian tulis ya variannya dari 50.000 sampai 70.000, Shopee itu akan menampilkan harganya 50.000 duluan ke customer. Nah, ini menariknya teman-teman ya. Kalau ternyata komputer kalian jualnya 60, 65, maka produk kalian akan terlihat lebih menarik di mata customer sebenarnya. Ya karena tadi kalian menggunakan range. Ya. Jadi tapi ya ini sih khawatirnya kalau kalian nanti beriklan, kalian mengaktifkan strategi ini dan kalian nggak mengukur pasarnya ya, takutnya orang ngeklik terus masuk. Terus kayak, lah ternyata yang aku suka yang warna hitam 70.000 gitu. Nah, kadang itu juga bisa, itu tadi aku bilang, pedang bermata duanya itu seperti itu. Tapi ya tadi, bisa kita buat juga strategi untuk menambah traffic sebenarnya. Kalau kita nggak beriklan, ya kita nggak bayar, kita organik-organikan, pakai strategi penawaran itu juga menarik sebenarnya. Jadi orang itu kayak masuk dulu, ngelihat dulu, at least kayak baca deskripsinya, dia tahu video kita di situ, dia tahu variasi produk kita, dia tahu bahan bahan kita itu apa sih, bagus loh bahannya dari plastik ini misalnya gitu ya, beda sama yang lain. Itu tuh orang lebih tertarik, gitu ya. Teman-teman tolong jangan corot-corot ya, teman-teman ya, biar nggak mengganggu yang lain ya. Oke, next aku lanjut ke voucher toko, teman-teman. Nah, jadi voucher toko ini eh, mungkin kalian di sini sering kalau belanja nyari voucher, betul ya? Ini secara data sih kurang lebih sekitar 30-40% orang di marketplace ya, di online itu suka belanja dengan voucher, teman-teman. Jadi, saranku apa sih kalau kalian nanti mau jualan ya? Pastiin kalian aktifin voucher, meskipun cuma 500 perak kayak gini. Nggak masalah. Ya, meskipun cuma 500 perak, nggak masalah. Karena apa ya, orang itu kalau melihat sebuah diskon, dia punya mindset di kepalanya bahwa ini murah gitu loh. Eh ini apa ya, lebih oke nih dibandingkan toko yang sebelah. Oke, jadi sebisa mungkin meskipun kalian agak mepet dan sebagainya, at least adain dulu aja gitu. Atau yang terakhir teman-teman ya, membuat banner-banner seperti ini ya. Agustus Super Sale. Nanti ini kalau diklik akan masuk ke produk tertentu gitu ya. Jadi cara membuat penawaran ini dengan berbagai
jenis seperti ini, teman-teman ya. Harga, harga coret, voucher, hmm, membuat dekorasi dengan banner-banner spesial penawaran seperti ini. Itu membantu orang untuk apa ya, terkonversi menjadi sebuah penjualan ya. Jadi orang udah masuk ke toko, dia mau beli, gitu ya. Eh, aku next. Pertanyaan nanti ya teman-teman ya. Habis ini selesai. Kita habis ini ngobrol-ngobrol aja, oke? Ini mungkin aku share dikit ya teman-teman soal optimasi traffic ya. Jadi di sini aku kasih ini sebenarnya eh, materi yang agak deep advance, cuman mungkin aku kasih tambahan aja ke kalian singkat supaya kalian juga nantinya harapannya mungkin ada yang baru mau mulai di sini gitu ya, atau mungkin udah mulai tapi stuck bisa menerapkan ini ya. Tadi kan karena di situ kan di awal aku lebih ke arah basic fundamental dan garis besarnya kan. Di sini aku pengen lebih deep lagi ya. Tadi kan ngomongin SEO, kan pasti ada next question kalian kan. SEO kayak gimana sih yang harus aku buat? Kayak gitu. Nah, di sini aku pengen share ke kalian rumusnya gitu ya. Jadi ini practicable lah gitu ya. Jadi setelah kalian nonton ini harapannya kalian bisa langsung ngasil dapat apa ya, output ke usaha kalian, atau mungkin kalau mau buka toko juga udah dapat gambaran lah gitu. Jadi nggak cuman ngomongin basically teorinya ya teman-teman. Nah, cara optimasi SEO-nya, kata kuncinya gimana sih caranya gitu ya teman-teman. Nah, pertama teman-teman bisa coba ngaktifin meriset dulu yang namanya kata kunci teman-teman. Nah, jadi kata kunci ini teman-teman bisa coba untuk mencari sama seperti kalian meriset produk tadi yang aku share di awal. Ya, jadi kalian itu ketikan kata kunci ya di kolom pencariannya si marketplace-nya ya, di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya. Cara ngetiknya gimana? Sama tadi ya, teman-teman mau jual apa gitu ya. Jual bantal kah? Ya, jual snack kah? Jual hijab kah? Ya, sama ketikan gitu ya. Untuk apa sih teman-teman? Teman-teman tuh untuk mencari best winning keyword. Ya, caranya gimana teman-teman? Caranya gini, jadi ketika nanti kalian itu mengetikkan kata kunci, ya misalnya nih, tadi aku mau jualan eh apa ya? Ini deh, baju koko deh gitu ya. Bentar lagi lebaran. Baju koko. Baju koko ini nanti kita akan main ke spesifikan ini. Apakah baju koko doang? Apakah baju koko pria? Ataukah baju koko lengan panjang misalnya gitu. Ya, jadi kan kita main di tiga hal ini. Nah, ketika kita mencari nanti teman-teman, shop itu akan memberikan berbagai jenis seller dan juga rekomendasi untuk kira-kira kalau kalian mau ngetikkan baju koko itu ya, atau kalian mau jual baju koko itu kata kunci apa sih yang paling sering? Nanti shop itu akan ada apa namanya rekomendasinya. Kalau kalian tuh mencari di kolom shopnya teman-teman. Ya, contohnya apa? Misalnya ketika kalian ketik baju koko, ya, maka nanti Shopee itu akan memberikan ini kayak di Google teman-teman. Kalau kalian pernah klik Google, misalnya kalian ngetik apa misalnya restoran Chinese food terdekat gitu ya. Nanti kan ketika kalian baru kan ngetik restoran Chinese food, terus kan di bawahnya ada tulisannya tuh terdekat ya. Chinese food terenak misalnya gitu. Chinese food Jakarta misalnya gitu kan. Jadi ada apa ya, ada rekomendasinya. Nah, di online itu juga sama teman-teman ya. Jadi kalau kalian misalnya mau jualan baju koko, kalian mau mencari kira-kira best winning keywordnya itu apa sih gitu ya. Kalian tinggal ketikkan aja baju koko, nggak usah di enter. Maka Shopee akan langsung memberikan rekomendasi kayak Google gitu. Baju koko pria, baju koko premium, baju koko katun original misalnya kayak gitu. Itu kan banyak nanti contoh-contohnya. Nah, kata-kata rekomendasi yang dikasih Shopee itu adalah kata-kata yang paling sering diketikkan sama orang sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kalian nanti mencari misalnya kalian mau jual baju koko, terus di situ nanti kalian akan apa ya mendapatkan rekomendasi misalnya dari Shopee adalah baju koko pria, baju koko premium, baju koko lengan panjang. Artinya kata kunci pria, kata kunci lengan panjang, kata kunci premium itu mempunyai yang namanya pencarian cukup besar menurut si Shopee gitu loh. Jadi kalian bisa untuk menggunakan kata kunci tersebut untuk ke produk kalian. Ya, itu adalah cara untuk merisetnya. Sekarang menyusunnya gimana?
Simple. Kalian pakai rumusku aja. Ini udah aku kasih rumus. Jadi kalian nggak usah bingung ya. Aku kasih patokan. Rumusnya ada dua teman-teman ya. Jenis produk umum plus merek plus keterangan tambahan. Maksudnya gimana, Cok? Maksudnya gini. Misalnya aku mau jualan sepatu pria. Ya, sepatu pria ini sepatu kerja lah gitu ya. Nah, maka aku akan apa namanya mengetikkan kan sepatu pria, ya kan teman-teman ya. Sepatu pria. Nanti kan akan ada rekomendasi teman-teman ya. Sepatu pria hitam, sepatu pria misalnya kanvas bahannya atau apa gitu ya. Itu kalian tulis ya kan tadi udah di bagian riset, terus kalian susun. Nyusunnya adalah jenis produk umum. Artinya produk kita tuh apa awalnya? Sepatu pria. Ya udah, berarti ketikan di awal kata kuncinya adalah sepatu pria gitu ya. Mereknya apa? Ini terserah kalian ya. Kalau kalian buat sendiri punya merek ya bebas. Misalnya mereknya Adidas gitu ya. Sepatu pria Adidas. Keterangan tambahannya adalah hal-hal yang berhubungan dengan fitur maupun benefit-benefitnya. Fitur tuh misalnya ya tadi bahannya, warnanya, terus habis itu misalnya kalau spesifikasinya, ya kalau tadi baju lengan panjang, lengan pendek, gitu ya. Kalau baju cewek itu kan banyak banget ya spesifikasinya ya. Ada yang kalau pita-pita tuh ribbon gitu ya, atau yang agak apa namanya ada gelombang-gelombangnya itu apa kayak gitu ya. Terus ada motifnya gitu-gitu. Jadi itu adalah masuk dalam fitur gitu ya. Keterangan itu biasanya hal-hal yang berhubungan di luar itu. Contohnya kayak di kalian menggunakan kata kunci yang kalian temukan umum, misalnya kata kunci original, kata kunci premium, ya. Ini contohnya kayak di nomor 2, sabun wajah jenis produk umum, Scarlett merek, keterangannya adalah anti flek hitam jerawat. Artinya adalah produk-produk yang memang, sorry, kata kunci yang memang keterangan doang, gitu ya. Oh bisa anti flek, oh bisa hitam, bisa bisa anti menghilangkan hitam atau noda hitam di wajah, misalnya gitu. Nah itu bisa termasuk dalam keterangan, gitu. Ya. Atau nomor dua itu adalah merek, jenis produk, fitur produk plus keterangan tambahan. Contohnya gimana? Contohnya Gluta ini merek ya, misalnya aku ngarang nih, Gluta gitu ya. Jenis produknya adalah pil pelangsing. Ya, fiturnya itu apa? Oh, fiturnya itu adalah dia udah BPOM. Ya, habis itu dia ini jamu, bukan obat. Ya, jadi dia itu jamu herbal, kayak gitu. Keterangannya itu apa? Bisa mencegah diabetes. Ya, atau kayak ini jual keripik gitu ya. Ciput merek keripik tempe sagu, jenis produk. Fiturnya apa? Rasa gitu ya. Jenis keripik tempe rasa balado, rasa jagung gitu. Itu fitur. Keterangan tuh apa misalnya? Keterangan tuh khas Kota Malang. Ya, khas mana? Khas Ponorogo, khas apa gitu ya. Batik khas Ponorogo. Nah, itu tuh apa namanya? Batik Pekalongan, sorry. Kok Ponorogo batik khas Pekalongan gitu. Itu keterangan tambahannya. Misalkan kayak gitu. Ya. Nah, terus susun ya huruf-hurufnya ini. Kalau di Shopee sih rekomendasinya itu 25 sampai 100 karakter. Ya biasanya kalau kita tuh 5 sampai 10 kata aja itu masuk ke range-nya Shopee biasanya. Gitu. Jadi ya tadi dari rumus-rumus ini kan bisa susun gitu ya untuk menentukan apa namanya? Kata mana sih yang kalian masuk ya. Ini ya contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi masukkan aja kata kunci dengan patokan seperti ini. Ya, dan ini yang kita lakuin teman-teman. Jadi kalian bisa mencontek ini ya nantinya ke usaha kalian atau mungkin yang memang baru mau mulai. Oke. Oke ya. Jadi tadi aku deep sedikit soal traffic, sekarang aku mau deep sedikit soal overtools gitu ya, atau penawaran overtools itu. Overtools itu sebenarnya cukup banyak, teman-teman ya. Tadi juga aku udah sempat kenalin berbagai jenisnya di awal. Tapi ini adalah beberapa jenis yang memang cukup sering ya aku pribadi pakai. Gimana caranya meningkatkan penawaran, meningkatkan kalau metrik itu kita biasanya adalah conversion rate supaya itu lebih tinggi gitu. Pertama apa? Voucher. Ini juga udah aku bilang ya. Voucher ini 30-40% orang secara data itu suka kalau dikasih voucher.
Orang itu nggak ngelihat kadang ya. Kadang cuma 500 perak, cuma 1.000. Tapi orang tuh suka kalau dipakai voucher. Gitu ya. Jadi kalau ngelihat voucher ditumpuk-tumpuk, ya kalau kalian apa namanya belanja nih check out gitu ya. Belanjanya 100.000, ya kan? Ongkirnya misalnya 20.000. Tapi diskon sekian coret, diskon sekian coret gitu ya. Sisanya adalah 105.000. Sebenarnya tetap aja lebih mahal, tapi karena apa ya, secara psikologi terlihat bahwa banyak potongan itu menarik gitu lah. Makanya voucher ini sebisa mungkin kalian kasih aja buat customer kalian. Ya, terus apa? Promo toko. Promo toko ini tadi kita masuk ke harga coret sebenarnya. Ya, harga coret ini secara psikologis sangat-sangat membantu teman-teman. Ya, orang itu senang diskon. Kalau kalian sama-sama harga 100.000, satunya 100.000 doang, tapi sebelahnya itu 150.000, dicoret jadi 100.000. Ya, maka produk ini terlihat lebih, wah ini lagi promo, wah ini lagi diskon nih, mumpung gitu. Bahasanya kayak, wah kapan lagi kayak gitu. Jadi itu membantu apa ya, secara psikologis customer untuk ingin bercheck out, ingin mencheck out produk di toko kita gitu. Ketiga apa? Punya diskon. Nah, ini pakai diskon. Pakai diskon ini biasanya maksudnya adalah ke bundling atau misalnya kalian punya sebuah program tersendiri kayak tadi misalnya ya, beli dua gratis satu atau ada contohnya biasanya apa namanya? Beli produk ini dapat tumbler, dapat free kartu ucapan, dapat apa kayak gitu misalnya. Ya, jadi itu bisa juga kan buat gitu. Terus apa lagi teman-teman? Flash sale toko. Flash sale toko ini apa? Dia agak sedikit beda sama flash sale yang tadi aku jelasin ya. Kalau flash sale yang aku jelasin itu termasuk campaign tadi itu. Kalau flash sale toko ini nanti munculnya adalah di toko kalian. Jadi di halaman dekorasi toko akan ada namanya flash sale. Nah, flash sale toko ini membantu juga sebenarnya secara data meningkatkan conversion toko. Ini itu apa ya? Lebih menarik dibandingkan levelnya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan harga coret. Kenapa? Karena ada scarcity-nya di situ. Karena kalau flash sale itu tuh ada waktunya kan teman-teman ya. Kalau diskon kan maksudnya ya udah 150.000 jadi 100.000. Udah gitu doang. Tapi kalau flash sale 150.000 jadi 100.000 dalam waktu 24 jam. Dalam waktu 5 jam lagi. Itu secara psikologis lebih bikin orang kayak, waduh, check out deh sekarang gitu. Jadi flash sale itu juga bisa kalian buat. Tadi aku sempat bilang bahwa ada campaign-campaign memang khusus ya, kayak double D dan sebagainya. Tapi kalian juga bisa buat secara mandiri di toko kalian. Kayak gitu ya. Terus gratis ongkir, ini juga apa ya, aku selalu rekomendasiin ke semua seller, ini hukumnya wajib. Kalau kalian nggak mau ikut cashback, nggak mau ikut promo-promo lain, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian gratis ongkir, saranku wajib 100% harus ikut teman-teman ya. Karena ongkir itu jadi kendala terbesar ketika customer itu pengen check out. Kalau ongkir kalian mahal, dia nggak mau check out biasanya. Ya, terus affiliate solution, ya ini kalau bisa sih sekarang memang eranya affiliate teman-teman. Kalian tinggal aktifin aja ya. Kasih aja ya komisi memang sesuai margin kalian ya. Margin kalian punya berapa, spare-nya coba bagi ke affiliate. Karena affiliate itu sangat membantu ya untuk meningkatkan traffic dan penjualan di toko kalian sebenarnya. Ya ibaratnya kan kayak apa ya, bahasanya itu kan reseller lah ya. Tapi kalau reseller kan harus kulak dulu ke kita dan sebagainya. Kalau afiliator nggak perlu. Jadi dia bisa langsung ngejualin produk kita tanpa perlu dia kulak gitu ya, tanpa perlu dia nyetok barang. Ini lebih menarik gitu ya. Terus ada namanya chat broadcast. Ini biasanya bahasanya adalah CRM kita bilang ya, Customer Relationship Management. Eh, fungsinya apa sih teman-teman? Fungsinya gini. Kalau tadi kita ngomongin iklan, ngomongin SEO, itu kan ngomongin cara datengin orang kan, betul ya. Orang udah datang misalnya, orang udah beli, oke selesai, udah dapat duit nih kita. Tapi CRM ini ngomongin next step-nya teman-teman ya. Ngomongin setelah orang beli, ya kalau bisa beli lagi di tempat kita, gitu ya. Belinya misalnya kemarin keripik, kalau bisa beli biskuitnya juga di kita. Kalau bisa beli roti, beli kue di tempat kita. Jangan sampai ke toko lain. Nah, chat broadcast atau CRM itu membantu seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita aku analogikan ke gini, kita itu kayak apa ya, membuat
apa masukin traffic itu kayak kita tuh kan nadain air gitu ya. Jadi air itu kan ibaratnya traffic nih, orang-orang pengunjung gitu ya. Kita tuh tadain pakai ember yang gede kan buat datengin traffic. Nah, kalau kita nggak pakai CRM, ibaratnya ember kita tuh bocor. Jadi kita tuh cuman datengin orang, tapi nggak bisa jaga air yang di dalam itu. Airnya keluar terus netes. Ya ini sayang kan, kita membuang ini teman-teman. Makanya CRM ini sebenarnya cukup deep ya teman-teman. Ini kalau aku bahas juga lebih banyak panjang lagi, tapi intinya seperti itu. Analoginya aku pengen jelasin bahwa ini juga bisa kalian pakai sebenarnya. Jadi kalian jangan pernah melupakan orang yang sudah beli. Karena secara data teman-teman ini baik lagi 60-70% orang itu kalau dia cocok dengan produk kalian, dengan servis kalian, servis ini kayak pengiriman kalian cepat, kalian tuh ramah, terus habis itu kalian juga apa namanya produknya bagus. Orang itu secara apa ya, secara nggak langsung udah males cari-cari lagi. Banding-bandingin harga lagi itu lebih males. Orang tuh akan buka historical, dia beli misalnya nih, aku beli apa ya misalnya skincare kemarin itu ini gitu ya, aku cocok produknya, pengirimannya cepet, CS-nya ramah ke aku, ya udah dia akan besoknya kalau habis dia akan cari itu lagi, nggak akan dia tiba-tiba bandingin. Nah chat progress itu juga bisa membantu seperti itu teman-teman. Ya jadi jangan lupa pakai itu, dan terakhir adalah live streaming. Live streaming adalah bentuk offer tool yang tadi di awal juga aku udah bilang ya, sekarang sih wajib ya. Jadi sebisa mungkin lah teman-teman ya, kalau memang teman-teman masih baru mulai ya, mulai dari kalian dulu, nggak usah mulai dari tim ya, supaya kalian memperbesar kemungkinan orang untuk beli. Karena sekarang itu apa ya, habitnya orang itu kalau mau beli lebih suka ditunjukin dulu gitu, kayak daripada orang itu cuman apa ya, cuman lihat gambar, cuman lihat foto. Tapi kalau orang itu bisa interaksi sama penjualnya, orang itu bisa ngelihat tuh gitu ya. Atau mungkin kalau baju gitu ya, dipasang di badannya pembelinya, apa penjualnya gitu ya. Kayak oh ini loh ukurannya misalnya L, L tuh segini ya, badanku tuh L ini. Orang itu kedekatan apa ya, emosional lebih dapat, chance untuk dia itu konversi, terkonvert menjadi customer itu juga lebih tinggi. Gitu. Makanya aku merekomendasikan live streaming juga buat kalian untuk saat ini kayak gitu. Oke, oke, mungkin itu teman-teman ya yang bisa aku sampaikan. Nggak kerasa ya, udah cukup panjang aku ngobrolnya. Harapannya tadi bisa bermanfaat gitu ya. Tadi aku nggak cuman share kalian soal basic generalnya aja atau garis besarnya, tapi aku juga dapat share ke kalian tentang sedikit ilmu praktikalnya, teman-teman ya. Semoga bisa diterapin juga buat yang mungkin udah punya online atau mungkin belum punya online gitu ya. Oke, thank you. Kita masuk ya sekarang ke sesi Q&A nih, teman-teman. Tadi aku lihat cukup banyak yang chatting ya di apa namanya kolom chat. Mungkin eh kita mulai ngobrol deh teman-teman ya. Jadi biar nggak ngebosen ini aku ngomong sendiri. Mm, 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 mm. Yang mau tanya boleh ya teman-teman ya, tanya ya. Bentar aku scroll ke atas dulu. eh oke, ini dari Somat Baktiar. Untuk pemula sebagai dropship, eh oke. Yang React, oke. Oke, teman-teman yang mau tanya boleh dong nanti kasih ini ya, kasih reaction nanti dibantuin ya buat kita langsung ngobrol mungkin ya. Jadi yang mau bisa apa namanya, bisa hands up dulu gitu ya. Nanti dibantu unmute kalau mau tanya langsung gitu ya. Ada yang mau? Mungkin silakan kita langsung ngobrol aja. Bentar aku stop sharing dulu. Oke, ini nih. Nah, sorry kelihatan. Oke, ini deh si Rafid Pratama Yulianto. Monggo Mas Rafid, gimana? Halo, Go. Selamat malam, Go. Halo, malam.
Sebelumnya terima kasih atas ilmunya nih kok malam ini. Bermanfaat sekali. Saya Sama-sama. izin bertanya kok. Hmm, Kan saya kan punya toko retail kebutuhan pokok kok. Nah, oke. menurut Koko itu bagaimana sih strategi digital marketing terbaik untuk toko kelontongku agar bisa bersaing gitu kok dengan minimarket modern? Terima kasih kok. Oke. Jualannya di online ya? Saya jualannya offline kok. Oh, offline. Ya. Mau pengembangannya, ini pertanyaannya pengembangan di offline-nya atau mau masuk ke online caranya gimana? Nah, ini saya mau masuk ke online kok, tapi Oh, bingung karena kan produknya kan sama kok kita. Jualnya kan kayak misal Indomie, Indomie semua. Ke oke. Alfamart, Indomart juga jualnya produknya sama gitu kok. Oke, oke, oke. Iya. Oke, thank you, Mas Terima kasih Raffi. kok. Ya, thank you. Pertanyaannya kah? Jadi, ini juga nih teman-teman ya. Jadi, gini, kalau boleh aku share teman-teman. Aku adalah juga penjual makanan dan awalnya adalah jualan toko kelontong, teman-teman ya. Snacknya itu aku pertama kali mulai online. Ya, aku belum tahu patternnya, ya udah coba-coba ya gitu ya. Yang aku mulai adalah sama kayak Mas Raffi sebenarnya. Dulu aku juga punya mindset seperti itu ya. Mindsetku dulu tuh gini, aku itu pengennya adalah spesialis makanan punya merek sendiri gitu ya, punya brand sendiri dan sebagainya. Tapi pas aku mulai agak berat gitu ya. Terus akhirnya yang aku lakukan adalah aku mengupload produk-produk. Jadi aku tuh akhirnya fokusnya pelebaran. Jadi kalau awalnya itu aku cuman dulu tuh awalnya spesialis jualan keripik teman-teman kalau boleh tahu, boleh share. Terus habis itu karena aku lihat kayak ini kok sulit banget gitu ya, start dari sini untuk jualan di marketplace. Aku ngelebar buat mengupload produk-produk yang ya di kelontong tadi sama kayak Mas Rafid ya. Coba jualan biskuit itu ada Beng Beng ya. Ada apa lagi? Momogi mungkin ya. Di sini tahu ya teman-teman snack kayak gitu ya. Itu adalah jajanan di warung-warung yang semuanya punya teman-teman. Dari situ ternyata toko itu menghasilkan apa penjualan cash flow secara lebih baik dibandingkan aku produkku sendiri. Ya, ketika ada cash flow, ketika ada memang nantinya penjualan-penjualan, nanti itu toko kita secara skor algoritmanya si Shopee, kita dibantu buat naik lebih tinggi. Ya, nah disitulah akhirnya ya tokoku makin berkembang, makin berkembang. Nah, jadi tadi buat Mas Rafid, nah aku punya toko nih, kelontong, tapi aku nggak punya diversifikasi yang jelas. Sarannya gimana sih? Enaknya kalau di Shopee ya, saranku apalagi kita punya start dulu ya, startku hampir mirip nih sama Mas Rafid. Saranku adalah upload aja nggak apa-apa. Terus coba deh ya, makanan itu serunya gini, dia itu punya jenis beragam yang lagi rame ya. Saranku Mas Rafid tadi coba perdalam soal yang namanya ngeriset ya. Jadi kalau misalnya mau spesialisasi di misalnya jualan di toko lontong ya seputar kebutuhan harian orang gitu ya. Maka nanti coba deh cari kira-kira hal apa yang memang secara pasar itu tadi tepat ya. Jadi udah aku share cara ngeset manualnya dan kalau Mas Rafid bisa masuk di situ, nah disitulah nanti diajar yang lebih deep gitu. Tapi yang lainnya tetap diupload aja nggak masalah. Ya ini adalah cara mainku dulu ya. Jadi aku upload banyak, dapat cash flow, tapi kan marginnya tipis gitu ya, keputar-putar ya, persainganku banyak dan sebagainya. Caranya gimana? Ngeriset pasar gitu. Ngelihat pasar, barang apa yang bagus, nah aku dapat celahnya, di situ aku hajar. Di situ aku dapat margin yang gede dan keuntungan yang gede gitu. Jadi memang kita nggak bisa, jadi kalau online itu ibaratnya kita emang nggak bisa kuat di semuanya gitu ya. Tapi tadi eh, kita bisa upload aja untuk ngekuatin cash flow pertama, dan nanti kita cari caranya buat gimana sih kita bisa dapat cuannya di situ. Gitu sih. Jadi ya itu sih saranku upload aja dan perdalam risetnya buat nyari tahu produk apa yang terbaik nantinya. Semoga menjawab ya. Oke, next mungkin ke ini deh yang on cam ya. Mas Alberkayum. Silakan Mas. Mas Alberkayum. Mungkin boleh dibantu unmute. Halo,
Halo kok. Halo, halo, ya, malam, Iya, selamat malam kok. malam, malam. Oke, perkenalkan nama saya Albar. Saya itu berdomisili di Makassar, Sulsel. Ya, khusus di Sulsel sendiri kok untuk e-commerce itu masih masih belum kayak seperti di Jawa kok. Pengiriman masih lama dengan juga masih sedikit yang bermain di e-commerce. Ya, ya. Hmm, Itu masalah anunya e-commerce-nya. Eh, Ya, adapun juga beberapa yang saya mau tanyakan kok selain beberapa strategi untuk menjual di all shop yang Koko jelaskan sebelumnya, terkhusus pada kita yang baru mulai jualan di all shop nih kok, dengan lama toko itu belum mencapai 6 bulan, pastikan masih polosan nih tokonya. Performa all shop masih rendah, ratingnya juga masih belum banyak kok. Jadi pertanyaan pertama, ya kan, saya mau banyak bertanya nih kok. Yang pertanyaan pertama kok, apa saja nih strategi untuk meningkatkan performa toko nih ya? Apalagi ini kan kita baru mulai nih. Ya, pertanyaan kedua, apakah saat ini rating dan ulasan masih berpengaruh buat calon customer kok untuk check out? Ya, selanjutnya kok kan saya juga toko saya kan masih baru nih kok. Pernah itu pada saat tanggal cantik. Saya kan ini toko baru nih, produknya juga baru nih. Dengan kata kunci tertentu, saya berada di paling atas terus kok. Ya, dan saya juga apa ya, mengidentifikasi bakal calon pesaing. Ya, mungkin di 3 bulan pertama itu oke. Di kata kunci, saya jualan madu kok, madu. oke. Ya madu. Kan untuk madu di Sulsel kan masih dikit kok. Jadi pesaingnya pesaingnya juga kan masih masih ya orang lama nih. Pernah satu waktu bukan satu waktu sih beberapa madu saya itu berada di urutan teratas terus kok. Oke. Terus setelah itu tiba-tiba madu produk saya ini di etalase di report kok oleh saingan. Di report bahwa produk ini bukan madu, bukan suplemen tapi hal lain. Dia laporan gitu nge-spam, jadi produk saya turun kok. Jadi ya, mohon pencerahannya kok kalau kita dapat masalah seperti itu. Yang selanjutnya kok, saat ini kan all shop itu khususnya Shopee potongannya udah anu kok, potongannya sudah lebih banyak. Sorry, Salbar, aku potong. Tadi yang Oh, pas di report itu mandunya pakai iklan apa enggak? Atau organik doang? eh, pernah yang satu kali yang pakai iklan, pernah yang tidak kok. Oke, Sama yang turun yang mana? Yang organik apa yang iklan? yang kena report, yang organik kok. Oh, yang organik. Oke. Ya, sama saat ini kan Allshop juga pada saat di tahun 2024 kan masih enak lah. Masih potongannya masih belum tinggi. Pas 2025 potongannya sudah meningkat kok. Jadi memang agak-agak Tinggi ya? agak kan ya memakan operasional kok. Jadi ya itu nukenek tipis ya. Mungkin itu aja dulu kok pertanyaan saya. Mungkin terlalu banyak. Ya, Thank you, Mas Akbar ya. Jadi ya. aku dapat 4 nih ya. Caranya Iya. format toko, apakah rating ulasan itu berpengaruh, Oh, kena sama report jadi turun gitu ya. ya, Gimana sama terakhir adalah potongan untuk Allshop. also tinggi gimana ya gitu. Ya, mana solusinya? Iya. Oke. Mungkin satu-satu ya. Jadi performa toko. Sebenarnya performa toko cara ningkatinnya ya tadi ya sebenarnya basically dua hal. Apalagi toko baru ya. Tadi aku udah bilang. Kalau kalian ngerasa toko kalian itu sepi, eh, coba cek pengunjungnya oke apa enggak. Atau penawaran kalian salah atau enggak. Gitu. Oh, Tapi perlu diingat bahwa sebelum kerangka itu, tadi aku share juga kan teman-teman bahwa produk kalian pastiin tuh ada demand-nya. Ya makanya tadi di slide awal aku udah bilang produk riset dulu. Jadi jangan apa namanya menjual produk yang memang demand-nya cukup kecil. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau memang ngerasa
kalian udah ada benchmarkingnya nih, kalian ngelihat bahwa oh produk misalnya kayak tadi madu ya, maduku ini udah sama nih madu tertentu misalnya madu apa gitu ya, secara pasar udah bagus, terus habis itu ada yang tinggi nih penjualannya udah laris, ya kan? Efeknya tinggal tinggal dua, cek aja pengunjungnya kita, pengunjung kita sehari berapa, ya kan? Nah, eh basically ya sebenarnya nggak ada patokan pastinya ya untuk setiap industri pasti punya beda-beda. Tapi semakin tinggi pengunjung, ya chance-nya akan semakin gede kan untuk orang itu membeli, ya kan? Jadi kalau mau naikin performa gimana? Naikin pengunjungnya. Naikin pengunjung pakai apa tadi ya? Bisa jadi optimasi kata kuncinya, ya kan? Perbaiki foto produk yang menarik, iklannya diperbaiki, gitu ya. Itu naikin pengunjung pasti. Terus kalau pengunjungnya udah naik, udah tinggi, tinggal conversion rate-nya. Conversion tadi kita ngomongin soal penawaran kan. Ngomongin apakah harga kita udah kita kasih tools-tools penawaran yang menarik dan sebagainya. Ya itu berpengaruh ke situ biasanya ke performa. Kedua, rating dan ulasan. Rating dan ulasan ini aku setuju banget itu sangat berpengaruh. Apalagi toko-toko baru. Nah, caranya gimana? Eh kalau memang pertama gini sih, kalau produknya itu kalau kalian memang produk kalian harganya bisa bersaing, terus demand-nya gede, sebenarnya kalian jualan pakai iklan doang itu bisa naik. Itu pengalamanku. Tapi kalau kalian itu brand, ya, contohnya apa ya, makanan deh ya, makan karena aku juga anu makanan. Kalian jual basreng gitu. Basreng itu ada basreng yang mereknya terkenal. Nah, kalau kalian itu punya basreng mereknya apa, misalnya basreng A gitu ya. Tapi basreng A ini nggak terkenal gitu loh. Itu akan sulit buat kalian tuh naikin sendiri. Ya makanya jadi kalau bermain seperti itu ya kalian boleh pakai namanya itu adalah istilahnya itu friends order. Ya, FO, friends order atau minta tolong buat teman-teman saudara atau punya toko apa offline belanjanya diarahkan ke online. Supaya apa? Supaya meningkatkan rating dan ulasan dulu. Itu kalau brand ya. Tapi kalau kalian menjual umum ya, kayak madu-madu umum, kalau harga kalian bersaing di pasar, terus kalian memang apa namanya produknya juga demandnya oke, iklanin aja, pasti pasti laku gitu. Jadi tergantung produknya itu kayak gimana. Tapi tadi jawabannya ya penting ya. Kalau tanya penting nggak sih? Penting gitu. Ketiga kena report. Kena report ini sebenarnya sih kalau organik ya kalau sejauh pengetahuanku ya, ketika ada report dan memang toko kita tuh nggak menyalahi, biasanya sama si Shopee nggak akan kena take down. Kalau di take down itu bisa jadi pertama mungkin coba dicek deh eh, kategori yang dimasukin itu nggak cocok. Contoh misalnya kalau di industri makanan ya, kalian misalnya nih, aku jualan Koko Crunch, ya Koko Crunch itu punya beberapa jenis apa ya kategori. Bisa jadi apa? Apakah dia masuk ke chips atau keripik-keripikan, ataukah dia masuk ke camilan siap makan? Ya masuk yang mana? Atau contoh lain, eh, ini industri kesehatan ya, minuman berenergi gitu ya, misalnya apa? Kuku Bima misalnya gitu ya, Kuku Bima gitu ya. Minuman berenergi ini masuknya juga agak ambigu. Apakah masuk ke minuman olahraga? Apakah minuman berenergi? Nah gitu loh. Jadi mungkin dicek itu. Bisa jadi kalau itunya nggak sesuai, ketika di report kita kena, jadinya kena take down. Itu coba dipastiin lagi kayak gitu. Mungkin itu yang salah. Dan juga biasanya sih kalau organik itu emang naik turun ya. Jadi kayak jadi makanya aku pastiin ternyata yang turun organik coba disuntik aja pakai iklan, harusnya sih nggak ini ya. Selama produknya itu nggak nggak dihapus ya sama Shopee. Kalau cuman ke take down karena misalnya ada kompetitor seperti itu sih kena iklan pun kita bisa dorong sendiri kayak gitu. Terakhir admin fee. Admin fee memang jujur aku setuju banget, sepakat. Jadi sebenarnya sih saranku ya teman-teman ya, memang zaman sekarang main digital tadi aku sempat share di awal. Digital tuh nggak cuma ngomongin marketplace gitu ya. Meskipun sekarang kita temanya marketplace sebenarnya. Tapi gini, menurutku marketplace itu adalah tempat yang paling enak buat kita itu apa ya, mulai ngembangin usaha kita. Karena gini, kalau kita UMKM ya pasti kan kita punya budget terbatas teman-teman ya. Kita nggak kayak perusahaan korporasi dan sebagainya yang punya budget yang berlebih. Hal terbesar dalam
kita mau jual online itu adalah nggak datengin pengunjung sebenarnya. Ya, karena yang punya online tuh banyak teman-teman ya. Banyak. Kalian tuh tadi ya 237 orang yang mampir itu sellernya juga banyak banget. Artinya kita tuh berlomba-lomba dengan mungkin ratusan ribu orang atau mungkin jutaan orang. Ya, jadi kalau kita itu mau survive paling enak ya tadi. Kalian milih jualannya itu di perumahan ya dan kalian gedein brand kalian lihat perumahan atau kalian lebih milih sewa aja lapak di kios di mall atau di pinggir jalan. Nah, analoginya kayak gitu. Kalau memang lebih survive ya enak kalian buka di perumahan di dekat rumah kalian sendiri itu lebih enak kayak gitu ya. Nggak terlalu banyak biaya, tapi kalian akan berat banget datengin orang. Ya mungkin ada ya kayak kalian mungkin sering lihat gitu ya. Apa nih bisnis viral di dalam gang, banyak yang datengin. Bisa aja, tapi nggak semua bisa seperti itu. Makanya sih, makanya kalau main online itu ibaratnya versusnya adalah kalian buat website sendiri, building rumah penjualan kalian sendiri atau pakai marketplace gitu loh. Jadi kalau aku sih memang tinggi setuju banget. Ya tadi sih saranku adalah pinter-pinterlah untuk mencari celah mainan produk mana. Upload banyak nggak apa-apa tadi yang sempat aku share ke Mas Rafid. Upload aja dulu, main buat cash flow. Kita cari celah produknya itu pasti ketemu kok ya. Pasti kita bisa ada dapat produk yang bagus. Jadi makanya tadi juga aku share penamaan produk ya. Sering-seringlah riset produk di pasaran itu untuk mendapatkan hal tersebut. Gitu sih. Nanti kalau udah berkembang, kalian punya cash flow lebih gede, mau buat website sendiri, punya traffic sendiri itu lebih bagus gitu. Oke, mungkin itu ya Mas Albar ya. Menjawab Ya, ya. ya baik, Oke, makasih banyak jawabannya kok. thank Semoga you. saya eksekusi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, aku pilih dua pertanyaan lagi ya, terakhir ya. Mungkin cewek deh ya. Tadi udah dua cowok, ini cewek. Ada Sydney sama Vinka ya. Mungkin Mbak Sydney dulu boleh, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam kok. Malam. Perkenalkan, aku Zidni. Aku mau tanya perihal itu sih. Aku kan ada produk nih. Produknya produk baru. Untuk etalase, untuk konten dan untuk dekorasi sudah saya perbaiki. Dan untuk desain juga sudah oke. Cuman adalah kita ini produk brand tetapi belum terkenal Oke. dengan range harga seratusan lebih. Nah, di Sorry, sini dengan harga 130-an. oh bukan jualannya apa? Jualannya herbal. Oh herbal, oke. Ya. Nah, terus aku planningnya mau iklan tapi perharinya tuh 50.000. 50.000 kok gitu kan. Bahkan mungkin aku mau bikin 30.000 aja. Ya kan, dengan niatan biar tidak memperbesar biaya marketing gitu, marketing iklan ya gitu. Karena kan memang saya pikir mungkin ini pemikiran saya mungkin bisa bisa diperbaiki atau bisa ditambahi. Jadi saya ada pemikiran kalau ini produknya baru produk yang saya jual, produk brand saya sendiri belum terkenal sekali, maka saya mikirnya itu kayak kalau saya iklankan secara masif, takutnya nanti boncosnya di biaya marketing dan gak ada cuan gitu loh, pemasukan pun nanti jadinya juga minus. Makanya saya bikin itu budget iklan sehari itu maksimal itu 50.000, tapi saya naikkan untuk apa namanya tuh budget-budget kayak voucher gitu loh kok. Terus apa okir. Nah, itu tuh menurut Koko sesuai pengalaman itu tuh lebih worth it mana? Apakah saya harus meningkatkan iklan atau minimal iklan budget iklan itu berapa? Atau bagaimana? Atau saya harus pasang voucher yang besar juga untuk meningkatkan rasio konversi atau juga ditambah dengan live karena live saya juga
selama 2 bulan ini, 1,5 bulan ini juga sepi gitu. Seperti itu. Tokonya ada cash flow-nya nggak udah? Udah jalan nggak? Udah ada penjualan. Cuman ya itu live masih sepi. Terus habis itu iklan juga masih mahal. Nah, itu saya pusing. Oke. Herbalnya apa Kak Beto? Madu. Oh, madu juga nih. Wah, banyak Iya, jual madu ya. madu, tapi ada bedanya. Madunya ada madu dengan apa namanya itu bahan-bahan alami tradisional gitu loh kok. Jadi ada perbedaannya gitu. Oke. Mainnya udah di mana aja? Di Shopee aja atau di tempat lain? Shopee sama Lazada pun juga sudah mulai itu coba meta, tapi ya Oke. meta. Ya, siapa tahu kalau Koko buka kelas cepas saya boleh ikut lah. Oke. Oke, Sydney, thank you ya. Jadi, Ya, kalau gambaran, eh kalau madu, apalagi yang tadi ada spesifikasi ya, tadi kamu ada tambahan sendiri, bukan cuma madu-madu biasa. betul. Saranku sih coba aja ya mainin di TikTok Shop. Oke. TikTok Shop ini, jadi gini, kalau produk yang punya value yang clear, ya, yang maksudnya kayak bisa gini, kalau kalau di marketplace itu kan biasanya ya kebanyakan tuh produk yang memang simple, umum, dan orang itu di kepalanya udah dapat nih gambaran bahwa eh oh, aku mau cari hijab, tapi hijab yang detail kayak gimana dia nggak breakdown. Ya sama kayak madu. Oh, aku cari madu ah, tapi dia mau cari madu yang detail kayak gimana, di kepalanya itu gak dapat gambaran gitu loh. Nah, produkmu punya, tadi kalau aku dengar ceritanya adalah punya unique unique sellingnya adalah madu dengan tambahan-tambahan sendiri kan gitu ya, produkmu sendiri gitu ya, untuk kesehatan. Nah, eh, hal yang paling cocok untuk merumuskan itu adalah dengan video promosi menurutku. Jadi cobalah mulai buat konten, buka pasar di TikTok, ngonten, dan coba share kira-kira keunggulan madumu sama yang lain itu gimana. Tadi dengan produkmu madu dan plus tambah-tambah itu harga 130.000 sih menurutku oke. Itu berapa berapa mili kok betul? Itu antara 100 130-an. 130 mili oke. Ya coba aja gitu ya. Coba aja untuk masuk ke pasar itu. Karena kalau di marketplace doang takutnya nggak kena ke sana gitu ya. Tapi tadi kalau ngomongin pertanyaanmu kan soal budgeting dan sebagainya gitu ya. Untuk budgeting sih gini menurutku yang perlu kamu hitung itu sebenarnya adalah dari kalau kita ngiklan itu metrik ROAS-nya. Jadi coba lihat metrik ROAS-mu, terus kamu hitung lagi kira-kira dengan angka ROAS tersebut. Misalnya ini ya, kamu udah ngiklan nih, budgetnya misalnya 50.000 sehari. Kamu dapat angka ROAS-nya 5, misalnya 5 kali lipat gitu ya. Nah, coba kamu hitung gitu, Pak. 5 kali lipat misalnya kamu keluar 1 bulan 1 juta, kamu dapat omset 5 juta, misalnya kan gitu. Heeh. Artinya kamu hitung lagi dengan HPP, dengan operasionalmu, dengan iklan itu, apakah masuk apa enggak. Kalau bagus masih masuk, saranku ya, jangan dibatasi 50.000 per hari. Tapi patokannya ROAS, gulung itu terus. Tapi patok selama ROAS itu tetap di angka tersebut kamu untung. Nah, itu putar terus. Ya, kalau bisa di scale up terus. Pokoknya ROASnya 5. Jadi patokannya jangan 30.000 aja deh sehari biar lebih hemat. Nah, itu nanti malah membatasi pengunjungmu sendiri, trafficmu sendiri. Gitu. Dan tadi kamu main meta, main sipas itu benar sebenarnya itu bisa jadi buat nambahin ya. Karena tadi korelasinya sama yang aku share tadi di awal. Kalau produkmu ini punya USP yang jelas, yang clear, eh, coba sih kenalin lewat video. Sebenarnya itu lebih lebih kena ya dibandingkan di Shopee sama Lazada doang gitu. Oh iya, berarti itu bisa kita main juga bikin Shopee video juga ya? Sama ditambah lagi itu bisa nggak ya? Betul, betul. Bisa banget. Tapi cuman Shopee video jujur efektivitasnya nggak begitu oke gitu. Jadi kalau mau main video, boleh tadi main Meta atau ke TikTok aja biar lebih ini ya langsung keranjang kuning. Oke, oke. Oke, oke, kok berarti
kalau ini ya, kalau kita bilang kita main ke TikTok Shop, tetapi apa namanya tuh, karena saya juga ilmu di TikToknya tuh masih belum sebanyak di Shopee ya. Eh, Kalau saya mengoptimasi di Shopee dulu nih, itu eh, sarannya itu mending untuk lebih performa apa ya, peningkatan performa Shopee-nya biar lebih cepat itu caranya eh, tetap main di iklannya terus atau kita berbesar promo-promonya yang tadi benefits offer tadi yang udah saya screenshot itu. Eh, Kalau menurutku perbanyak pengunjungnya dulu. Perbanyak pengunjung. Coba cek conversion rate analitik dashboardmu di berapa persen. Kalau angkanya di 2%-an, bagus itu. Oh iya, itu kira-kira bulan Februari itu 1,5. Terus 30 hari terakhir, jadi ini kan Maret ya, itu Nah, udah sampai 2, 2, sekian. 1,5 sampai 2% untuk produk. Itu oke sebenarnya. Jadi, kalau conversion rate-mu nggak bermasalah, harga yang sekarang, diskon-diskon yang kamu kasih udah cukup. Oke. PR-nya bikin pengunjungmu. Oh ya, oke. Oke, kebayang. Siap. Kalau pengunjung untuk toko yang masih kecil itu biasanya rata-rata sehari itu berapa ya kalau selama pengalaman Koko? Nah ini sih, ini balik lagi kayak benar-benar tergantung budgetnya, tergantung dari detail produknya ya. So nggak tahu kamu cuma spesialis madu atau ada produk lain yang bisa dipakai buat nongkrak traffic. Jadi eh, nggak ada patokan sih sebenarnya. Tapi kalau industri makanan itu setahu masih top 5-nya di Shopee. Jadi harusnya masih ribuan masih sangat oke tiap tiap hari masih bisa kejar. Oke, seru. Oke. Mungkin itu Sydney. Oke, terima kasih banyak kok Sama ilmunya. semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Terakhir ya, Selamat malam. malam ke Vinka ya terakhir. Silakan. Ke Vinka Vinka Rajendra. Halo, selamat malam. Kok suaraku masuk nggak? Aman aman. Malam. Oke. Kok ini aku mau nanya nih, bagaimana ya kok kayak ketika produk kita itu sama, bahkan kayak value-nya pun sama, harganya pun sama, dan apa ya kayak voucher live ketika live juga itu sama tuh dengan kompetitor ya kan sama toko sebelah gitu. Bagi tips dong kok kayak gimana nih triknya untuk kayak nonjolin toko atau produk kita biar bisa kalau di search itu di halaman pertama gitu loh. Oke. Jualannya apa? Handphone sama sepeda listrik. Handphone sama sepeda listrik. Oke. Iya. Mainnya elektronik ya sama ini. Iya. Hmm, kalau dari apa namanya sebenarnya kalau main offering tadi ya kalau mau produknya retail yang apa namanya sama ya kayak laptop atau apa kayak gitu-gitu sih biasanya paling enak ya mainnya di offering. Nah offering ini ya sebisa mungkin nanti baik lagi sih saranku ambil celah produk yang emang punya spare margin yang paling bagus. Ya eh, jadi gini kalau kita main di online ya teman-teman itu misalnya nih punya toko jualannya misalnya produknya 50 ya toko yang besar ya teman-teman mungkin tadi yang aku share di awal-awal itu ya contohnya toko-toko yang bisa gede itu yang sempat kita bantuin itu kita nggak akan bisa fokus ke semua produk itu teman-teman kita akan fokus kita bisa adalah ngomongnya adalah hero produk ya atau backbone-nya dia kita akan cari backbone produk yang bakal kita bentuk nah nanti ya, kita nanti akan ngomongin soal cross sell upsell-nya pakai mainin di AOV-nya atau keranjang belinya. Jadi contoh misalnya gini, kita jualan di handphone ya, handphonean kayak gitu ya. Kan pasti Iya. kalau kita riset kompetitor, tiap toko itu pasti punya keunikan nih. Contoh,
dia handphone merek apa yang dia tuh paling tinggi biasanya penjualannya. Nah, nanti kita nih kalau mau nyanyiin dia ada dua cara. Pertama, kita head to head ke produknya dia sama persis, tapi kita mainin offernya. Nah, offernya inilah yang tadi aku bilang, ya jangan diplek ketiplikan ya. Kalau memang berani mau head to head, maka ya udah langsung aja dia berani diskon 5%, aku berani di 10% kayak gitu. Nah, itu kalau kita mau benar-benar head to head gitu ya. Tapi itu baik lagi kalau margin kita terlalu tipis kan nggak kuat kayak gitu kan. Maka ada kedua, kita cari backbone di toko kita sendiri. Hero produknya itu apa? Nah, pasti teman-teman ya, aku megang brand eh, apa namanya Muslim itu cukup banyak, apalagi Muslim dan wanita. Ya, produknya sama-sama aja sebenarnya kaosnya. Ya, kaosnya ya gitu-gitu aja, beda warna. Satu lagi cuman garis-garis gitu ya, mirip-mirip doang. Tapi eh, aku dapat pola di mana bahwa setiap toko itu pasti bisa bikin backgroundnya sendiri. Nah, yang kedua ini artinya apa? Coba cari ya, kan handphone banyak ya mereknya ya. Coba cari kalau di kompetitor kuat Ya, dan kita nggak bisa nyaingin di situ, nggak bisa head to head dia, cari backbone-nya kita sendiri. Nah, disitulah nanti kita gedein tadi mainnya lebih spesial. Nah, caranya nanti untuk apa namanya kalau marginnya terlalu tipis gimana? Kita mainin perbesar AOV-nya atau average order value-nya atau keranjang beli setiap orang. Ya, saranku tadi sebenarnya agak jauh ya elektronik HP sama sepeda listrik. Misalnya kalau mau main fokus di elektronik, coba main ke aksesorisnya. Ya, misalnya kayak soft case-nya, hard case-nya, atau colokan kabelnya, atau apa lagi? Misalnya eh adaptornya. iya adaptornya, betul kayak gitu-gitu. Jadi nanti perbesar di situnya. Jadi kalau misalnya yang sebelah menang Samsung dan kita mau head to head nggak bisa, coba kita main di lain. Misalnya main HP apa Oppo kayak misalnya aku berani di Oppo deh gitu ya. Oppo ku lebih kuat nih atau aku main di Redmi gitu ya. Nah terus Redmi-nya ini fokusin ke produk-produk komplementernya yang lain tadi. Casingnya, charger dan sebagainya itu buat jadi backbone-nya. Jadi kita ngurangin di situ tapi gedein AOV orang belinya di sana. Jadi secara margin kita lebih kuat dan kita punya hero-nya kita sendiri gitu sih menurutku. Oke, kok terima kasih banget kok. Thank you Udah bantu banget jawab. sama-sama. Oke, eh mungkin itu ya teman-teman ya. Ini waktunya udah habis teman-teman. Jadi thank you banget. Aku senang banget nih bisa sharing ya di komunitas BBKA. Antusiasnya keren banget. Sorry yang belum sempat ya. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol boleh teman-teman ya kita di luar ini juga nanti bisa ngobrol. eh Thank you sekali lagi buat teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sukses terus buat teman-teman gitu ya. Jadi nanti yang tadi sempat tanya semoga juga bermanfaat gitu ya, bisa diterapin ke usahanya masing-masing. Oke, mungkin itu aja dari aku. Thank you teman-teman. Selamat malam semuanya. Malam kok, thank you kok. Thank you, Thank Bang. you Kok, thank you kok. kok. Thank Thank you, you. thank you, thank you.